urut 1 Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan juga bagaimana pemaparan visi misi dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Dan saya akan ajak lagi untuk menyapa Alfa Nia Rizky. Alfa, selamat sore. Ya, masih terkoneksi, nampaknya memang karena tentu ada persiapan-persiapan, tapi saya ajak Anda, tenang saja saudara, saya akan ajak Anda untuk melihat persiapan di dalam, begitu ya. Nah, ini adalah nanti pada saat debat akan dimulai, akan dipandu oleh salah satu moderator kita dari Kompas TV, Liviana Cerlisa, dan juga dari CNN akan ada Alvito. Nah, nanti debat juga akan terbagi dalam 6 segmen, dan memang yang pembedanya, tentu yang menjadi pembeda dalam segmen atau debat kedua dengan debat perdana adalah adanya podium. Kalau kita ingat di gedung Komisi Pemilihan Umum pada saat beberapa minggu yang lalu digelar debat perdana untuk calon presiden, itu tidak ada podium, maka di kali ini akan ada sedikit berbeda, ada podiumnya. Saya nanti akan kembali ke Alfa Nia Rizky, tapi tetaplah bersama kami dulu, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami saudara di Kompas TV. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus Sertifikasi internasional. cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle-Gen itu terbuat dari tumbuhan, terus Sertifikasi internasional. cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Masih bersama saya Audrey Chandra, saudara. Kita ajak Anda kembali untuk melihat persiapan karena kurang lebih tinggal 2,5 jam lagi hitungannya menuju debat calon wakil presiden. Saya akan tanyakan kembali lagi, kita tengok ke JCC Senayan Jakarta karena disitulah lokasi untuk debat kedua cawapres ini. Sudah bersama jurnalis Kompas TV Alfa Nia Rizky. Alfa? Ya, Audrey. Alfa, tinggal hitungan jam lagi, kurang dari 2,5 jam. Sudah siap semuanya persiapan di sana di JCC?
Ya, Audrey dan juga saudara, maaf tadi ada kendala teknis, tetapi saya bisa pastikan bahwa persiapan dari debat Cawapres Perdana di Jakarta Convention Center ini sudah siap 100%. Tadi gelaran gladi resik terakhir dilakukan pada sekitar pukul 10 pagi, tetapi kemudian persiapan yang dilakukan oleh moderator, baik itu dari rekan kita, Liviana Charlisa, dan juga perwakilan dari Transcorp, Alvito, ini sudah terus melakukan persiapan, mulai dari segmen yang harus disiapkan, kemudian pertanyaan-pertanyaan, dan juga membawa acara selama 6 segmen debat Cawapres nanti. Yang kemudian bisa saya pastikan bahwa format dari debat Cawapres Perdana ini akan sama dengan debat Capres yang dilaksanakan pada beberapa waktu lalu. Segmen pertama akan dibuka dengan sambutan, kemudian menyanyikan jingle yang dinyanyikan oleh grup band Coklat, dan juga nanti ada penyampaian visi misi dari masing-masing Cawapres, dimulai dari Cawapres nomor urut 2, kemudian dilanjutkan nomor urut 3, dan diakhiri dengan Cawapres nomor urut 1. Segmen kedua dan 3 nanti ada pendalaman visi dan misi dengan mengajukan pertanyaan dari 11 panelis, tentu saja terkait dengan tema ekonomi yang diangkat dalam debat Cawapres pada hari ini, baik itu ekonomi kerakyatan dan digital, investasi, pajak, penggunaan APBD dan APBN, serta infrastruktur dan perkotaan. Yang menjadi beda juga dari debat Cawapres ini adalah adanya podium yang disediakan untuk para cawapres, karena ini menjadi evaluasi pada debat capres pertama kemarin, tidak ada podium yang disediakan bagi para capres. Dan juga di belakang saya ini ada red carpet atau karpet merah yang disediakan di debat cawapres ini, berbeda juga dengan debat capres yang pertama beberapa waktu lalu. Nantinya capres dan juga cawapres akan diwawancara singkat, Audrey dan juga saudara, di red carpet ini ketika tiba di lokasi debat di Jakarta Convention Center. Diperkirakan itu akan tiba sekitar pukul 6 malam nanti. Semuanya akan bisa kita saksikan bersama, Audrey dan juga saudara, adu gagasan dari cawapres dan juga mendengar seperti apa mereka memiliki solusi-solusi dalam permasalahan ekonomi yang dimiliki oleh Republik ini, pukul 7 malam nanti langsung dari kanal Kompas TV, Audrey. Ya, Alfa, kalau tadi dibilang formatnya sama seperti di debat awal, tapi apakah ada elemen kejutnya yang pembeda di debat Cawapres ini, Alfa? Ya, kalau saya perhatikan dari rundown yang kami terima, rundown yang sudah fix begitu ya, yang sudah pasti dan tidak dievaluasi lagi, tadi dari hasil gelar gladi resik terakhir ini masih sama, hanya saja nanti dibuka oleh lagu jingle dari pemilu yang dinyanyikan oleh Coklat, kemarin sudah melakukan gladi resik juga, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana capres dan cawapres ini masuk ke area debat yang berada di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Kemudian nanti akan para capres ini akan mendampingi begitu melalui di kursi di belakang masing-masing cawapres maksud saya, dan juga ada 75 pendukung dari masing-masing cawapres yang juga diizinkan masuk ke area debat capres ini. Kemudian kalau apakah akan ada kejutan-kejutan lain, tentu saja kejutan yang kita nantikan adalah gagasan dan solusi-solusi terkait dengan permasalahan ekonomi yang disampaikan oleh para cawapres ini. Mengingat ekonomi adalah salah satu aspek yang memiliki nilai terburuk bersama dengan Polhukam dalam 2 pemerintahan terakhir ini. Audrey. Oke, formatnya sama, nanti jam 6 direncanakan calon presiden dan juga calon wakil presiden akan tiba di JCC Senayan, Jakarta. Terima kasih laporannya Alvania Rizky dari JCC Senayan, Jakarta. Nah, tadi kalau kita sudah lihat ya, persiapannya sudah matang begitu ya, tinggal nanti menghitung jam saja, di pukul 6 sudah sampai nanti capres-cawapres, dan di pukul 7 akan dimulai live siaran langsungnya. Kita tengok dulu sekarang ini, kita akan berbincang kepada 3 jurnalis Kompas TV yang hari ini mengikuti full ya, dari pagi, siang, sampai dengan sore kegiatan dari masing-masing calon wakil presiden jelang debat. Yang pertama kita akan sapa ada Fedriska Ananda di lokasi calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Lalu kemudian di calon wakil presiden nomor urut 2 ada Triksi Valencia. Dan ada Nanda Aprilia di lokasi calon wakil presiden nomor urut 3. Selamat sore teman-teman. Bagaimana persiapannya? Saya mau ke calon wakil presiden nomor urut 1 dulu. Ini gimana persiapannya dan rencananya ini akan dari mana nanti dimulainya berangkatnya? Silakan Rizka.
Fedriska. Ya. Silakan Fedriska. Ya, selamat petang. Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Kalau untuk suasana dari kediaman Cawapres nomor urut 2 Muhaimin Iskandar saat ini masih belum tampak persiapan yang berarti. Namun informasi yang kami dapatkan ini saat ini Muhaimin bersama dengan keluarga ini masih berkumpul di dalam rumah. Dimana kalau misalkan kita tahu ini juga tadi tampak dari pejabat dari Partai Kebangkitan Bangsa, petinggi-petinggi dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga informasi yang kami dapatkan juga bahwa pasangan Muhaimin yakni Anies Baswedan yang tadi juga sempat melakukan dialog publik bersama dengan anak muda, ini informasinya juga akan datang ke kediaman Muhaimin Iskandar di Jalan Widya Chandra. Karena memang dari Anies sendiri ini juga akan memberikan support bentuk moral begitu ya kepada Muhaimin yang akan melaksanakan debat Cawapres perdana pada nanti malam. Nah, kalau misalkan berbeda dengan pasangan calon lainnya di mana tidak terlalu banyak berbicara mengenai materi-materi yang akan disampaikan pada debat nanti malam, namun kami mendapat bocoran sedikit ini tentang hal apa saja yang akan menjadi sorotan dari pasangan Anies dan juga Muhaimin yang akan disampaikan pada debat nanti malam. Yakni diantaranya ada beberapa poin yang disampaikan bahwa dari pasangan Amin ini akan fokus kepada peningkatan atau membuat lapangan kerja, menciptakan proporsi pekerja sektor informal. Ini targetnya ini 60,2% pada Februari 2023, ini kemudian menjadi 50% pada tahun 2029 nanti. Inilah salah satu dari beberapa fokus utama dari pasangan Amin yang terkait dengan topik utama dari debat Capres dan Cawapres nanti malam. Selain itu dari pasangan Anies dan juga Muhaimin ini juga fokus kepada target mengenai pajak begitu ya, yang diharap ini dapat 13 hingga 16%. Nah, inilah yang kemudian informasi beberapa bocoran begitu ya, di mana kalau misalkan kami dapat informasi yang akan disampaikan oleh Muhaimin pada debat Cawapres nanti malam. Audrey. Iya, Fedris Kang Anda, nanti Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan datang ke kediaman dari Widya Chandra, tempat dari Cawapres Muhaimin Iskandar, nanti lalu baru berangkat bersama-sama ke Senayan. Kita akan tengok di Cawapres nomor 2, sudah ada Triksi Valencia. Kalau Triksi, Cawapres Gibran ini rencananya akan berangkat dari mana dan pukul berapa nih? Iya, nanti rencananya tidak berbeda jauh seperti pada skema debat Capres pertama, saudara. Jadi nanti akan berkumpul di Kertanegara 4 atau kediaman Prabowo Subianto selaku calon presiden dari nomor urut 2. Lalu kemudian nanti sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Gibran Rakabuming Raka akan datang ke tempat ini untuk kemudian bersama-sama jalan menuju ke tempat debat yang ada di Jakarta Convention Center. Nah, kalau untuk tim kampanye nasionalnya, tadi kami sempat berbincang atau menelpon Nusron Wahid selaku sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa memang pasangannya atau pasangan calon nomor urut 2 ini akan jalan dari K4, tapi untuk tim kampanye nasionalnya akan jalan dari Hotel Sultan. Nanti baru semuanya sama-sama akan bertemu di JCC untuk kemudian akan mengikuti acara debat yang berlangsung. Lalu kemudian kalau terkait dengan apa kegiatan dari Gibran Rakabuming Raka maupun juga persiapannya sejauh ini, tadi kami mengkonfirmasi dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang mengatakan bahwa hari ini Gibran sedang bersama dengan keluarganya, menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya, sama seperti pada waktu debat pertama yang mengatakan juga Gibran meminta waktu untuk bersama dengan keluarganya menghabiskan waktu. Tapi di samping itu Gibran juga sudah melakukan persiapan, baik berdiskusi dengan sejumlah pakar maupun juga dari dirinya sendiri, dan dikatakan bahwa nanti pada saat pelaksanaan debat dinantikan apakah ada kejutan-kejutan menarik yang ditunjukkan atau dibawa oleh Gibran Rakabuming Raka, karena kita tahu sampai saat ini Gibran Rakabuming Raka irit berbicara. Tapi dikatakan oleh Rosan Roslani bahwa dirinya atau Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden nomor urut 2 sudah siap untuk mengikuti debat pada malam hari ini. Triksi, jadi rencananya nanti di jalannya pada pukul berapa di Jalan Kertanegara? Karena katanya pada jam 6 sore ini harus semuanya sudah tiba di JCC. Ya, betul sekali. Memang setibanya dari Gibran Rakabuming Raka sekitar pukul 17.30 nanti akan langsung bersiap bersama-sama ke JCC. Kalau saat ini informasinya kami menerima bahwa
calon presiden Prabowo Subianto sedang dalam perjalanan menuju Kertanegara 4 atau kediamannya. Nanti tidak berlangsung lama, kemudian juga Gibran Rakabuming Raka akan ke tempat ini. Jadi kalau sesuai dengan informasi atau agenda yang kami terima, jam 6 kurang ini kemungkinan akan sudah jalan dari tempat ini menuju ke Jakarta Convention Center. Valencia melaporkan dari kediaman Kartanegara di calon wakil presiden nomor urut 2 ya, tempat dari Prabowo Subianto juga Capres. Nah kita berikutnya kita ke Cawapres nomor urut 3 sudah ada Nanda Aprilia yang melaporkan persiapannya sejauh ini bagaimana di tempat kediaman dari Mahfud MD. Nanda. Ya Audrey, kalau bisa kami gambarkan sampai dengan saat ini memang sudah proses persiapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di kediaman rumah dinasnya yang terletak di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan ini. Kalau bisa saya gambarkan di sini, Audrey, ini adalah pemandangan bahwa tandanya sebentar lagi memang Mahfud MD akan berangkat dari kediamannya atau rumah dinasnya menuju untuk ke posko Tengku Umar 9 yang dimana titik tersebut merupakan titik yang akan disambangi baik dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD maupun juga Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Tadi sebenarnya Audrey sudah ada pergerakan khususnya dari pihak keluarga Mahfud MD. Tadi ada anak dari Mahfud MD, tadi salah satunya adalah dari putrinya Vina, kemudian dari putranya Ikhwan Zain sudah lebih dulu menuju ke Tengku Umar sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan sampai dengan saat ini sebenarnya kalau dalam rundown agenda hari ini Mahfud MD akan bertolak menuju ke posko Tengku Umar atau titik tempat berkumpulnya sebelum bertolak ke venue JCC tempat debat Cawapres hari ini. Bertolak sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dari rumah dinas. Sampai dengan saat ini artinya hanya 7 menit lagi menjelang keberangkatan dan kami juga sudah melihat sebenarnya sudah adanya persiapan di sini baik dari pihak pengamanan yang berjaga, kemudian juga informasinya akan menuju langsung ke Tengku Umar sebelum akhirnya ke JCC. Sampai dengan saat ini kalau kita bisa gambarkan sebenarnya Audrey dan juga saudara bahwa terkait dengan tema hari ini adalah pokok besarnya adalah membahas terkait dengan ekonomi. Sebelumnya clue sempat disampaikan oleh Mahfud MD terkait dengan persiapannya hari ini bahwa ia dengan tegas menyatakan siap untuk debat Cawapres di hari ini, yang dimana kalau berbicara terkait dengan profesi sebenarnya Mahfud MD sendiri ini lebih lekat sekali berbahas terkait dengan politik, hukum dan juga keamanan. Namun saat ini tentu menjadi tantangan tentunya karena untuk tema yang akan dibahas adalah terkait dengan ekonomi. Jadi artinya memang tidak ada kesulitan. Mahfud MD pun menegaskan bahwa pihaknya atau dirinya ini begitu siap untuk menghadapi hal tersebut, bahwa kalau dari penuturan Mahfud MD sendiri, baik siapapun yang bekerja dari unsur pemerintahan, ini akan harus atau bisa berbincang atau membahas terkait dengan segala bidang. Dari kediaman dari Mahfud MD, kita akan lihat real time ini dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tiba di rumahnya di kediamannya di Kartanegara, karena direncanakan Prabowo ketika sudah tiba nanti tidak lama lagi maka Cawapres nomor urut 2 atau pasangan dari Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka juga akan datang ke kediaman dari Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara. Tadi juga direncanakan pada saat Prabowo dan Gibran jalan bersama-sama dari kediaman Prabowo di Kartanegara, maka nanti tim suksesnya akan berangkat dari Hotel Sultan. Dan kita akan bergeser ke calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, saudara, yang ini bergerak begitu ya bersama dengan sang istri untuk mempersiapkan menuju nanti ke kediaman rencananya, ke kediaman dari cawapresnya Muhaimin Iskandar, karena nanti direncanakan setelah tiba di Widya Chandra dari kediaman dari Muhaimin Iskandar atau Caimin akan berangkat bersama-sama ke JCC Senayan Jakarta. Nah, memang semuanya menanti ya, bukan hanya pergerakan dari masing-masing pasangan calon persiapannya, karena ini juga adalah debat calon wakil presiden, tentunya dinanti masyarakat bagaimana visi misi gagasan yang disampaikan bukan hanya dari calon presiden yang sudah kita lihat di debat pertama, tetapi juga tentu menanti apa sebenarnya visi misi, jawaban, saling menyatakan strategi masing-masing di debat kali ini, di debat calon wakil presiden. Ya,
usai dari salah satu hotel di Jakarta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan bergerak ke Widya Chandra. Kalau memang beberapa waktu lalu ini sudah bertanya kepada Anies Baswedan bahwa tidak ada persiapan yang khusus karena memang setiap hari juga akan bertemu begitu ya dengan Muhaimin Iskandar. Kita bergeser sekarang ini ke calon wakil presiden nomor urut 3, tapi ini sebenarnya di Jalan Teku Umar ya, bahwa nanti memang direncanakan untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD direncanakan akan tiba di Teku Umar, tapi nanti bukan hanya di Teku Umar sebenarnya menjadi pusat, bahwa ada beberapa pusat-pusat atau titik-titik yang menjadi nobar atau nonton bareng debat calon wakil presiden hari ini, malam ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak, nanti rekan saya Friska Clarissa akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di jelang debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Tase! Pase banyak, pasti kuat. Warga Indonesia tercinta, untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase! Taso, Taso! Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Taso, Taso! Pase banyak, pasti kuat. Pase banyak, pasti kuat. Kuat! Tase! Taso! Kualitas terbaik untuk Indonesia. Mantap! Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Based on research and science, Hadalabo creates perfect and simple. Nothing more, nothing less. Gokujun Premium Lotion, Shirojun Premium Lotion, Gokujun Alpha Premium Lotion. Unlimited glow, unlimited you. Hadalabo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rohto, mata merah dan kering, Rohto V Extra. Mata kering, Rohto Dry Fresh. Mata merah, Rohto Cool. Mata lelah, Rohto Eye Flash. Mata iritasi ringan, obat mata Rohto. Rohto Cool Sensation. Ruchika, sejak 1973, alirkan kehidupan. Hingga setiap rumah ada Ruchika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. 50 tahun Ruchika. Gangguan prostat? Minum Prostakur.
Prostakur, melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus Sertifikasi internasional. cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus Sertifikasi internasional. cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Halo, selamat datang kembali di jelang debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Kita akan pantau, ini adalah gambar terbaru dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang saat ini menuju ke kawasan Widya Chandra yang merupakan kediaman dinas dari Muhaimin Iskandar. Calon wakil presiden nomor urut 1, nanti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan bersama-sama berangkat ke JCC Jakarta untuk mengikuti debat calon wakil presiden yang berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lihat juga masing-masing capres-cawapres sudah bersiap karena nanti akan berangkat bersama-sama. Kalau yang ini kita lihat adalah kondisi di Kertanegara 4. Kediaman dari Prabowo Subianto yang tadi baru saja tiba. Kita lihat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan nanti calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga akan bersama-sama dari Kertanegara 4 kediaman Prabowo menuju ke JCC Senayan Jakarta. Jadi Capres akan mengantarkan Cawapresnya dalam berdebat malam hari ini. Berikutnya kita lihat juga bagaimana di kawasan Tengku Umar Jakarta. Ini perjalanan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menuju ke Teguh Umar di kawasan tempat tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud untuk nantinya bersama-sama juga dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menuju ke JCC Jakarta Convention Center Jakarta untuk mengikuti debat calon wakil presiden. Dan tadi juga ada acara nonton bareng yang digelar TPN Ganjar Mahfud di kawasan Teguh Umar Jakarta. Sambil kita mengikuti bagaimana pergerakan Capres-Cawapres di studio Kompas TV, saya Friska Clarissa akan memandu diskusi bagaimana persiapan masing-masing para cawapres khususnya yang akan adu gagasan soal ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Kita akan pantau bagaimana persiapannya. Di studio Kompas TV sudah ada
tim ses dari Timnas Anies Mohaimin Ismail Bahtiar bersama para pendukung pasangan calon nomor urut 1. Hadir pula Wihadi Wianto TKN Prabowo Gibran bersama pendukung pasangan calon nomor urut 2. Sudah hadir juga Bagas Ade Dirga TPN Ganjar Mahfud bersama para pendukung pasangan calon nomor urut 3. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk para pendukung calon nomor urut 1, 2, dan 3 di studio Kompas TV. Senang sekali semangatnya. Bicara soal semangat, saya yakin juga tim ses masing-masing cawapres ini sudah siap-siap dan juga mendukung para kandidatnya. Kalau persiapan pasti sudah matang. Saya ke calon nomor urut 1 dulu. Kalau bicara soal pemanasan nih, tadi kan Mas Anies sama Cak Imin juga sudah upload video tebak-tebakan gitu ya. Tapi di sisi lain secara konten apa persiapannya sih? Pertama, Cak Imin nggak punya persiapan spesifik. Beliau selama ini sudah pernah diuji, ada program namanya Slepet Imin. Memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, mengajukan semua keluh kesah yang dirasakan. Dan insya Allah sebentar malam kami sangat hakul yakin betul, kami meyakini betul Cak Imin akan shine, akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini insya Allah. Jadi sudah siap ya? Sudah sangat siap. Persiapan secara konten, secara show juga sudah siap? Semuanya sudah disiapkan. Dan saya perlu sampaikan bahwa Cak Imin ini adalah duit tunggal. Apa yang akan disampaikan sebentar malam, ini adalah gagasan, narasi, dan karya yang akan kita persembahkan untuk bangsa ini kalau mandatnya diberikan kepada kami 2024 mendatang. Oke, itu dari calon nomor urut 1. Kalau Pak Wihadi, yang juga ditunggu kan bagaimana penampilan Mas Gibran yang jarang muncul di forum publik, tapi berkali-kali disebutkan bahwa sudah persiapan, akan ada element of surprise, tapi tentu kejutan nggak mungkin dibocorin di sini dong. Tapi seenggaknya apa sih yang publik patut tunggu dari penampilan Mas Gibran nanti di debat? Yang pertama mungkin yang ditunggu oleh semuanya adalah penampilan Mas Gibran dalam debat secara terbuka oleh KPU. Dan di sini banyak juga yang mungkin sudah underestimate, sudah seakan-akan tidak bisa bicara. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana Mas Gibran sebagai generasi muda, wakil generasi muda sebagai pemimpin bangsa ke depan. Nanti pada saat debat kita akan melihat kualitas dari Mas Gibran. Dan disitulah kita tahu bahwa kami memilih cawapres tidak salah. Dan adu gagasan sudah siap ya Pak Wihadi? Iya pasti. Sudah siap juga dari calon nomor urut 2. Gimana kalau Mas Bagas, kalau dari Prof Mahfud, Pak Mahfud ini kan sehari-hari kita kenal Polhukam yang biasa dikuasai di depan publik. Tapi soal tema khususnya ekonomi, bagaimana kesiapan Prof Mahfud? Saya rasa ya makanannya Pak Mahfud ini sehari-hari ini adalah diskusi ya. Dengan pengalaman panjang beliau di trias politika, baik eksekutif, legislatif, yudikatif ini sudah sangat matang untuk menghadapi debat malam hari ini. Sementara hari ini kan temanya tentang ekonomi. Ekonomi itu pentingnya satu Mbak, kestabilan hukum. Jadi dengan pengalaman panjang beliau di bidang penegakan hukum itu sangat akan bisa untuk menentukan ekonomi ke depan. Indonesia akan lebih baik. Oke, jadi calon nomor urut 3 juga sama-sama sudah siap. Itu tadi kesiapan awal dari pasangan nomor 1, 2, dan 3. Kita akan lihat dulu bagaimana juga persiapan terkini di lokasi. Bagaimana, tapi saya juga mau tahu dulu semangatnya para penonton di sini. Nomor urut 1 mana dukungannya? Nomor urut 2 juga mana suaranya? Nomor urut 3 suaranya mana? Sudah semangat semua? Pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Ya, semuanya dapat giliran yang sama, tepuk tangan. Terima kasih semangatnya, dan kita juga akan tahu bagaimana persiapan masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden menuju ke debat calon wakil presiden. Kenapa ini jadi hal yang ditunggu-tunggu? Karena ini adalah penampilan perdana dari masing-masing kandidat wakil presiden untuk adu gagasan di forum debat. Kita lihat lagi bagaimana saat ini, baik itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, ini sudah menuju ke kediaman Mohaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1 di kawasan Widya Chandra, lalu juga Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 saat ini sudah berada di kawasan Kertanegara, nomor 4 di kediamannya, dan nanti juga akan ada Gibran Rakabuming Raka calon wakil presidennya yang menghampiri dan sama-sama berangkat menuju ke Jakarta Convention Center, dan juga Mahfud MD calon wakil presiden nomor urut 3 ini juga menuju ke Teguh Umar
di tim pemenangannya untuk nanti bersama-sama dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama-sama juga ke Jakarta Convention Center juga sambil ada nonton bareng untuk debat cawapres nanti. Anda bisa lihat ini di layar Kompas TV, di atas adalah persiapan dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, di kanan atas calon presiden nomor urut 2, dan yang di bawah itu adalah paslon nomor urut 3 juga yang sama-sama sudah bersiap untuk menuju ke area debat calon wakil presiden. Kami jelang debat capres cawapres pemilu 2024 masih akan kembali tetap di Kompas TV. Kami segera kembali. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Rohto, mata merah dan kering, Rohto V Extra. Mata kering, Rohto Dry Fresh. Mata merah, Rohto Cool. Mata lelah, Rohto Eye Flash. Mata iritasi ringan, obat mata Rohto. Rohto Cool Sensation. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Masuk. Angin. Masuk angin. Tasmin dulu. Herbal asli Indonesia. Berasa madunya. Tasmin, tuntas anginnya. Enak wae, lancar rezekine. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Masih di jelang debat Capres-Cawapres 2024 yang hari ini adalah debat perdana bagi para calon wakil presiden di Jakarta Convention Center, Jakarta. Masih bersama saya Friska Clarissa. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini dari masing-masing para kandidat. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 sudah tiba di Widya Chandra di kediaman Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1. Nanti akan menuju ke JCC bersama-sama calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara di pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah tiba juga di kediamannya di Kertanegara nomor 4 dan nanti akan ada Gibran Raka Buming Raka, Cawapres nomor urut 2 yang menyusul ke sana. Ini adalah gambar terkini yang kami hadirkan. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan beserta istri Ferry Farhati sudah tiba di kediaman Muhaimin Iskandar di area Widya Chandra, disambut oleh Jazilul Fawait dari PKB dan juga tim pemenangan Timnas Amin yang saat ini sudah berada di kediaman dari Muhaimin Iskandar. Jadi karena ini debat calon wakil presiden, jadi kalau kita lihat dari calon presiden nomor urut 1 ini yang menghampiri calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga sudah tiba di Teku Umar untuk menyapa para pendukungnya yang saat ini bersiap juga
untuk nonton bareng debat Cawapres yang akan diikuti oleh Mahfud MD malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan juga Muhaimin Iskandar. Dan kita juga tunggu nanti kehadiran Gibran Rakabuming Raka ke kediaman dari Prabowo Subianto di Kertanegara. Tapi sambil menunggu, mari kita sama-sama berbincang lagi bersama dengan Ismail Bahtiar, Timnas Anies Muhaimin, Wihadi Wianto, TKN Prabowo Gibran, dan Bagas Ada Dirga, TPN Ganjar Mahfud. Minta tepuk tangannya untuk para tim ses yang sudah ada di sini. Oke, tadi di paruh sebelumnya masing-masing tim ses sudah bersiap begitu ya, sudah yakin bahwa kandidatnya sudah siap. Tapi kalau misalnya bicara soal spesifik, apa yang jadi unggulan Amin di debat nanti? Saya ingin menyampaikan bahwa headline besar yang akan kita angkat hari ini itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memang kita anggap naik, investasi juga bertumbuh, tetapi realitanya lapangan pekerjaan, ketersediaan harga bahan pangan yang makin hari makin naik, dan persoalan-persoalan bangsa yang lainnya. Saya ingin mengambil satu garis besarnya, Mbak, yang perlu kita ketahui bahwa dari kondisi ekonomi yang hadir hari ini, ternyata investasi meningkat, justru lapangan pekerjaan turun. Kenapa? Karena memang persoalannya rata-rata investasi yang masuk ini adalah investasi asing yang sifatnya padat modal, bukan padat karya. Yang akan disampaikan oleh Gus Muhaimin hari ini adalah bagaimana solusi taktis dari pasangan paslon Anies Muhaimin ketika kesempatan itu diberikan, kami akan mengurai, memberikan keberpihakan ekonomi kepada ekonomi kemandirian kerakyatan. Oke, jadi itu yang di-highlight-nya soal ekonomi kerakyatan, terutama lapangan kerja. Lebih kepada bagaimana bangsa ini berpihak kepada rakyatnya, bukan kepada pihak asing. Kalau dari Pak Wihadi, sempat beberapa program disampaikan, misalnya makan siang gratis jadi salah satu bagiannya ya, kalau misalnya tema debat kali ini. Tapi apa sebenarnya mau di-highlight oleh Mas Gibran? Program unggulan di debat kali ini. Jadi begini, Mas Gibran akan menunjukkan bahwa nanti kenaikan GDP itu akan menjadi sesuatu tujuan untuk semuanya kita. Jadi karena dengan kenaikan GDP artinya secara ekonomi kita akan naik. Terus kemudian di sini kita juga melihat bahwa digitalisasi industri, artinya kita mendorong UMKM ini untuk dilakukan digitalisasi. Dan juga kemudian kita masih mendorong yang namanya hilirisasi. Hilirisasi tidak hanya pertambangan, tetapi hilirisasi untuk semua sektor. Karena kita melihat bahwa apa yang disampaikan mengenai masalah modal asing itu tidak perlu lagi. Karena kita dengan hilirisasi, maka baik itu perkebunan, pertambangan, terus kemudian juga perikanan, pada saat kita terjadi hilirisasi, maka disinilah yang akan timbul lapangan kerjaan, itu akan disinilah peningkatan daripada GDP. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang kita ingin adanya kemajuan untuk Indonesia Maju 2045, maka kita persiapkan dengan adanya hilirisasi dan juga adanya sesuatu peningkatan GDP. Dan saya kira ini tentunya korelasinya ada juga dengan peningkatan gizi untuk anak-anak muda, karena SDM ini harus ditingkatkan gizi, makanya dengan makan siang gratis dan segala macam kita persiapkan dari awal, sehingga kita juga mempersiapkan apa yang menjadi tujuan nantinya 2045. Oke, jadi hilirisasi, peningkatan GDP dan juga gizi. Kalau dari paslon nomor urut 3, Mas Bagas, tadi Pak Mahfud sempat pakai baju Madura, apakah ada kaitannya juga dengan apa yang ingin disampaikan atau seperti apa, dan apa juga unggulannya? Tadi kan paslon nomor 1 dan 2 sudah menyampaikan soal ya, salah satu unggulan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru apabila pasangan berdua ini terpilih. Dan ada 3 pilar sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi negara di masa depan. Yang pertama adalah peningkatan dari anggaran negara itu sendiri dengan cara efisiensi. Dan kedua adalah digitalisasi layanan pemerintah. Dan yang ketiga adalah pemberantasan korupsi. Itu adalah 3 pilar utama yang akan dilaksanakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam rangka mengenjot pertumbuhan ekonomi nanti bisa di angka 7%. Kenapa harus di angka 7%? Karena di tahun 2030 kita akan mengalami bonus demografi, di mana lebih dari 50% merupakan tenaga umur yang merupakan umur dari angkatan kerja. Oleh karena itu harus ditangkap dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan jumlah pekerjaan dan jumlah wirausaha di seluruh Indonesia ke depan. Oke, ada 3 pilar utama tadi kalau dari paslon nomor urut 3. Ya. Nah, bicara soal apa yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, kita akan gali lebih dalam lagi, termasuk sebelum debat ini sudah ada perdebatan hangat di luar layar soal apa yang akan disampaikan di malam nanti. Tapi nanti dulu saya mau sapa dulu paslon nomor urut 1, lagi mana semangatnya? Paslon nomor urut 2, mana suaranya?
Paslon nomor urut 3, mana juga semangatnya? Kita jeda dulu dan kami jelang debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 di debat perdana Cawapres ini akan kembali sesaat lagi tetap di Kompas TV. Rucika sejak 1973 alirkan kehidupan hingga setiap rumah ada Rucika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. 50 tahun Rucika. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Rohto, mata merah dan kering, Rohto V Extra. Mata kering, Rohto Dry Fresh. Mata merah, Rohto Cool. Mata lelah, Rohto Eye Flash. Mata iritasi ringan, obat mata Rohto. Rohto Cool Sensation. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tase! Pasal banyak, pasti kuat. Warga Indonesia tercinta, untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase! Taso, Taso! Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Taso, Taso! Pasal banyak, pasti kuat. Pasal banyak, pasti kuat. Kuat! Tase! Taso! Kualitas terbaik untuk Indonesia. Mantap! Masih di jelang debat perdana calon wakil presiden hari ini akan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita lihat lagi bagaimana perkembangan terkini dari masing-masing lokasi dari terutama tempat pelaksanaan debat di Jakarta Convention Center. Yang Anda lihat ini adalah di JCC Senayan Jakarta. Saat ini persiapan menuju debat kedua calon wakil presiden. Tadi di red carpet nanti masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden akan melalui red carpet sebelum menuju ke area debat. Sementara yang ada di layar kaca Anda saat ini adalah kediaman dari Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1. Tadi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sudah tiba di lokasi untuk bersama-sama berbincang sejenak untuk nantinya berangkat untuk menuju ke Jakarta Convention Center Jakarta mengikuti debat calon wakil presiden 2024. Perkiraan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami terima dari Timnas Amin, para kandidat ini sudah tiba di lokasi. Berikutnya juga ini adalah di Teguh Umar di calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang sudah tiba di kegiatan nonton bareng debat Cawapres bersama dengan para pendukungnya. Dan nanti juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan bersama-sama juga menuju ke JCC Senayan Jakarta untuk mengikuti debat calon wakil presiden. Berikutnya ini adalah Kertanegara 4 yang merupakan kediaman dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sudah tiba beberapa waktu tadi. Dan nanti calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga akan berangkat bersama-sama dengan Prabowo Subianto dari Kertanegara 4 menuju ke JCC untuk mengikuti debat calon wakil presiden di mana masing-masing cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan juga Mahfud MD akan memaparkan adu gagasan soal ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Kita lanjutkan lagi.
diskusi bersama perwakilan tim SES di studio Kompas TV. Nah, bicara soal ada perdebatan hangat juga ya beberapa waktu terakhir ini, misalnya Cak Imin yang bilang bahwa kalau pajaknya yang bayar tol salah satunya tukang becak waktu itu berdiskusi, tapi nggak dirasakan. Tapi kan ini dibantah oleh pasangan nomor urut 2 dan 3. Sebenarnya gimana sih itu tuh? Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Gus Muhaimin, jangan sampai rakyat kecil yang membayar pajak dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Akhirnya apa? Kesempatan yang akan disampaikan sebentar malam oleh Gus Muhaimin, bagaimana kemudian pemerataan ini adanya kesetaraan. Prinsip kesetaraan itu yang membayar pajak dari rakyat kecil harus dinikmati juga oleh mereka. Salah satu bentuk keberpihakan itu pernah disampaikan oleh Gus Muhaimin dalam sejumlah forum bahwa tol ini harusnya, kenapa justru truk-truk yang kemudian mahal, sementara mobil-mobil yang mewah justru harganya jauh lebih murah misalnya. Keberpihakan dan kesetaraan ini yang kemudian kita anggap perlu dilakukan perubahan. Jadi apa yang disampaikan Gus Muhaimin itu adalah keresahan masyarakat. Itu adalah realitas publik yang memang kondisinya kita betul-betul menginginkan perubahan. Keadilan, rasa ekonomi yang setara, kemudian hadirnya prinsip-prinsip yang kemudian mengedepankan orang-orang yang jauh lebih membutuhkan gitu. Jadi keberpihakan ini lebih kepada bagaimana orang-orang yang kemudian punya prinsip kemudian selama ini ditindas, kita ingin menyelesaikan semua persoalan. Sebelum saya ke Pak Wihadi, kita lihat juga bagaimana kondisi terkini. Ini di kediaman Muhaimin Iskandar juga sudah mulai berdatangan para tokoh lainnya, dan ini adalah gambar di dalam kediaman Anies, di kediaman dari Muhaimin Iskandar sudah ada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di dalamnya dan juga tim pemenangan untuk bersama-sama. Kita lihat memang masing-masing pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 ini sejak debat perdana lalu didampingi oleh keluarga terdekat juga oleh tim SES untuk memberikan semangat bagi para kandidat menghadapi debat untuk adu gagasan di depan publik. Sementara yang tadi Anda lihat adalah suasana red carpet atau bagaimana kondisi terkini di Jakarta Convention Center Jakarta, tempat berlangsungnya debat calon wakil presiden 2024. Kita akan lihat karena nanti sebelum masuk ke area debat di sebelah kanan layar Anda tepatnya, nanti para kandidat akan memberikan sepatah dua patah kata soal bagaimana nantinya gagasan yang akan dibawa, apa saja yang ditekankan dalam debat calon wakil presiden. Untuk wakil presiden, calon wakil presiden ini adalah debat perdana. Ini adalah gambar dari atas, gambar udara dari Jakarta Convention Center Jakarta, tempat pelaksanaan debat calon wakil presiden 2024. Kita nanti akan ke sana, tapi saya ke Pak Wihadi dulu. Tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Ismail. Apa iya memang soal infrastruktur ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tidak ada keadilan atau pemerataan? Jadi begini, kalau kita melihat infrastruktur saat ini, pembangunan infrastruktur ini adalah sebenarnya menghubungkan sistem ekonomi negara kita ini. Jadi dengan pembenahan sistem infrastruktur, maka yang terjadi adalah ekonomi ini akan bergerak. Nah, jadi kita tidak melihat separsial bahwa ini tukang becak, kemudian ini yang punya mobil, ini yang mungkin sepeda, tetapi kita melihat bahwa dengan adanya kelancaran infrastruktur, maka yang terjadi adalah roda ekonomi ini akan berjalan. Nah, tentunya yang nantinya sebagai tukang becak itu nanti akan bisa menikmati juga jalan tol, karena dengan ekonomi yang berjalan, dengan adanya infrastruktur yang menyambung, bersambung, maka sistem daripada perekonomian kita ini akan berjalan dengan baik. Dan ini peningkatan GDP ini ada salah satunya adalah kelancaran daripada infrastruktur barang dari angkutan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kemudian ini adalah merupakan sesuatu hal yang terjadi untuk kebutuhan peningkatan ekonomi. Jadi peningkatan ekonomi jangan kita melihat sekarang ini sebagai tukang becak, tidak. Tapi nantinya tukang becak ini akan punya mobil, akan punya ini karena ada peningkatan ekonomi. Nah, ini yang kita harus dorong dulu adalah dengan adanya infrastruktur itu dulu. Oke. Nah, kalau misalnya dari paslon nomor urut 3, Mas Bagas, sebenarnya infrastruktur di era Pak Jokowi ini sudah on the track atau belum? Sudah memberikan pemerataan atau keadilan sesuai dengan tujuannya atau belum? Ya, terima kasih Mbak. Dari sisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri kan sebenarnya Pak Ganjar tuh satu perahu ya dengan Pak Jokowi selama ini. Jadi kita melihat bahwasannya pentingnya infrastruktur itu ke depan bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Karena tidak bisa dikesampingkan bahwasanya dengan adanya infrastruktur yang baik untuk masalah transportasi itu akan menurunkan cost dari barang-barang.
Dan sehingga kalau kos-kos barang-barang ini bisa terukur dengan ada infrastruktur yang baik, otomatis apa? Rakyat dari level paling tinggi maupun paling rendah akan merasakan manfaatnya. Dari apa? Dari pemerataan ekonomi. Akibat adanya apa? Akibat adanya infrastruktur yang baik, utamanya di sektor transportasi. Dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik menurut Mas Terus harus terus berkembang karena bagaimanapun Indonesia ini sangat luas. Otomatis bagaimana improve bagi setiap pembangunan infrastruktur sampai saat ini harus terus ditingkatkan. Apalagi kita 17.000 pulau ya, tidak mungkin semuanya bisa dihubungkan hanya dengan jalan dan lain sebagainya. Infrastruktur di sektor maritim maupun di sektor udara harus terus ditingkatkan. Oke, itu tadi dari masing-masing pasangan nomor 1, 2, dan 3, tepuk tangannya. Nah, yang lainnya juga kalau kita, semangat sekali semuanya, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi ya dialognya bersama dengan para tim ses. Nah, kalau dari masing-masing pasangan calon ya, tadi saya ke paslon nomor 1 dulu, sekarang saya ke Pak Wihadi. Kalau dari Mas Gibran, misalnya tema perkotaan, ini sudah bisa dikatakankah sudah dikuasai oleh Mas Gibran selama menjabat sebagai wali kota Solo? Apa sih sebenarnya mau dibawa ke level nasional? Tema apa? Ke perkotaan? Perkotaan. Jadi begini, Mas Gibran ini sebagai seorang wali kota, jadi Solo itu boleh dikatakan pertumbuhan ekonominya cukup bagus. Dan kita melihat di situ pada Solo pada saat ini dengan adanya, sebenarnya Solo tidak mempunyai satu resources seperti daerah-daerah lain, adalah suatu kota, tetapi justru dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus saat ini, dan saya kira tinggi juga pertumbuhan Solo. Terus kemudian juga Mas Gibran juga membuat adanya Solo Technopark juga di sini, artinya menuju kepada industrialisasi juga di dalam kota Solo. Jadi akhirnya bahwa Mas Gibran paham sekali mengenai masalah bagaimana tumbuhnya sebuah kota. Jadi persiapan itu setiap harinya adalah apa yang sudah ditingkatkan oleh Mas Gibran di kota Solo. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang sudah menjadi suatu rutinitas Mas Gibran untuk bagaimana suatu sistem perkotaan ini menjadi sistem kota yang maju. Oke, nah kalau dari pasangan nomor urut 3, dari 3 pilar tadi, mana yang akan jadi prioritas utama? Tapi tahan dulu, nanti sesaat lagi kami akan kembali tetap di jelang debat calon wakil presiden 2024, tetap di Kompas TV. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Mengaku gayoh getih sing siji. Babangsa nang sote. Membahasa sanesiki, bahasa Indonesia. Dalam keyakinan dan keberagaman. Bersama memperjuangkan kesatuan. Persatuan untuk satu Indonesia. Based on research and science, Hada Labo creates perfect and simple. Nothing more, nothing less. Gokujun Premium Lotion, Shirojun Premium Lotion, Gokujun Alpha Premium Lotion. Unlimited glow, unlimited you. Hada Labo. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Bocor, bocor! Bocor, bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama.
Masih di jelang debat Capres-Cawapres, jelang debat calon wakil presiden 2024. Ini adalah kondisi di Jakarta Convention Center Jakarta. Ketua KPU RI Hasyim Asyari sudah tiba di JCC untuk melihat bagaimana perkembangan terkini jelang debat kandidat, tepatnya debat calon wakil presiden hari ini yang merupakan debat kedua. Kita sama-sama akan menantikan juga bagaimana pernyataan dari Ketua KPU RI jelang debat calon wakil presiden di rangkaian debat kedua calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Ketua KPU dan komisioner lain juga tadi sudah tiba di lokasi. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Siapkan, moga-moga nanti debatnya lancar, segala urusan-urusan teknis debat, penyiaran semuanya lancar, dan cawapres yang tampil juga bisa tampil maksimal. Kemudian nanti para rakyat pemilih yang menyaksikan oleh televisi juga bisa menyaksikan secara seksama. Baik. Tapi apa sih sebenarnya yang diharapkan dari KPU sendiri tentang mungkin jalannya dari pemilu 2024 ini ke depannya? Jadi ini pemilu serentak nasional yang model begini ini kedua ya. 2019 juga sudah pernah seperti ini, yaitu untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Dan pemilu 2024 ini yang kali kedua dilakukan itu. Bedanya di 2024 nanti ada pilkada serentak nasional untuk memilih gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia untuk di daerah-daerah otonomi. Jadi kami berharap bahwa partisipasi pemilih bisa maksimal, kemudian para kontestan, pasangan calon presiden, wakil presiden, partai politik, calon DPD bisa berkompetisi secara fair, secara terbuka, dan kemudian menggunakan kesempatan kampanye yang disiapkan ini semaksimal mungkin, termasuk debat Capres-Cawapres ini juga sebenarnya bagian dari metode kampanye. Pak Hasyim, kan kita tahu ada 5 debat dalam perjalanan pemilu 2024. Ini adalah jalannya debat kedua. Tapi apa sih sebenarnya yang diharapkan tentunya dari KPU kepada masyarakat dengan jalannya 5 kali debat ini, yaitu kali kita sekarang mengikuti debat Cawapres, tentunya dengan tema ekonomi yang akan dibahas dalam hari ini. Jadi ini salah satu amanat dari Undang-Undang Pemilu, bahwa salah satu metode kampanye untuk pasangan calon presiden wakil presiden bentuknya adalah debat. Saya kira kita tahu semua bahwa masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden sudah menyiapkan visi, misi, program yang disampaikan kepada KPU dan juga dijadikan bahan untuk kampanye, meyakinkan rakyat pemilih untuk memilih masing-masing pasangan calon. Dan di antara cara untuk meyakinkan ya melalui metode debat ini. Jadi dengan begitu apa yang tertulis di dalam visi misi program bisa tersampaikan secara lisan di dalam arena debat ini, dan juga bisa diuji oleh masing-masing kandidat yang lain ya. Terakhir Pak Hasyim, ini kita tahu sebentar lagi kita akan masuk untuk masa kampanye masih berjalan, dan di 14 Februari masyarakat Indonesia akan memilih pemimpinnya. Apa harapan Anda, mungkin pesan kepada masyarakat ke depannya? Yang paling utama adalah kita semua ini warga Indonesia bersaudara ya. Bersaudara, sehingga walaupun kompetisinya keras antar partai politik, antar pasangan calon, kami berharap kita bersikap dewasa secara politik bahwa ini kontestasi yang biasa, yang wajar, yang rutin kita lakukan setiap 5 tahunan, dan dalam rangka untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, memilih wakil-wakil kita, dan setelah itu siapapun yang terpilih itu kemudian menjadi pemimpin kita semua dan didukung oleh semua pihak. Nah, oleh karena itu kompetisi ini bisa berjalan dengan damai, fair, dan KPU berusaha semaksimal mungkin untuk melayani pemilih dan peserta pemilu dalam pemilu 2024 ini. Pak Hasyim, terima kasih atas waktunya. Mari Pak. Ya, tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Pak Hasyim Asyari. Kita berharap tentunya dia berkata bahwa itu tadi Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang menyebut bahwa debat ini salah satu sarana kampanye untuk meyakinkan publik terhadap gagasan para calon
Wakil Presiden yang akan berdebat pada hari ini. Kita lihat yang Anda saksikan ini adalah situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Tadi Emil Dardak sudah masuk di salah satu tim kampanye nasional Prabowo Gibran, sudah ada di kediaman Prabowo Subianto, dan juga nanti calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga akan bersama-sama dengan Prabowo Subianto menuju ke Jakarta Convention Center. Kita lihat sudah keluar dari mobil calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda masuk ke kediaman Prabowo untuk menemui calon presidennya dan nantinya bersama-sama menuju ke JCC Senayan Jakarta untuk mengikuti debat calon wakil presiden 2024. Ini bisa dibilang juga momen yang sangat penting setiap debat ini, karena di debat inilah waktunya para kandidat memberikan gagasan di depan publik, di depan para calon pemilih. Kita tahu masih ada undecided voters atau para calon pemilih yang belum menentukan pilihan. Dengan gagasan yang disampaikan di debat nanti diharapkan para pemilih mau memberikan hak suaranya di pemilu 14 Februari mendatang. Saya minta dulu semangatnya dari studio Kompas TV, pendukung pasangan calon nomor urut 1. Lalu pendukung pasangan calon nomor urut 2. Dan pendukung pasangan calon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk pasangan nomor 1, 2, dan 3. Kita lanjut lagi ke, kalau tadi pasangan nomor urut 1, 2, sekarang 3. Mas Bagas, jadi dari 3 pilar tadi mana yang paling jadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu? Ya, tiga-tiganya sebenarnya prioritas ya Pak. Seperti contoh untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dengan cara salah satunya meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai macam pemasukan. Itu juga sangat penting sekali. Karena apa? Dengan adanya penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien, otomatis kita akan bisa mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Dan yang kedua tuh tadi saya sebutkan adalah percepatan digitalisasi bagi program-program layanan pemerintah. Kita punya nanti namanya KTP Sakti. Dengan adanya hanya ada satu KTP Sakti, itu bisa bermanfaat untuk semua program pemerintah ke depan. Baik itu misalnya ada kartu untuk kesehatan, kartu untuk tenaga kerja, ataupun semua bantuan-bantuan sosial bisa disalurkan melalui program KTP Sakti. Dan yang terakhir yang paling penting adalah pemberantasan korupsi. Karena dengan pemberantasan korupsi yang masif dan itu bisa mampu meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi bagi negara-negara di dunia ke depan. Oke, itu tadi dari pasangan nomor urut 1, 2, 3. Berikutnya kita akan dalami lagi soal salah satu tema debat ekonomi digital dan juga digitalisasi. Kalau dari paslon nomor urut 1 sebenarnya apa yang bisa masyarakat langsung ngeh begitu? Apa program unggulan soal ekonomi digital ini dalam rangkaian kata yang sederhana? Saya kalau bocorkan, nanti nggak jadi surprise disampaikan oleh Gus Imin malam ini. Tetapi saya kasih gambaran besarnya bahwa problematika bangsa kita ini kan, sebenarnya produk digital ini sudah ada. Kemasannya sudah dinikmati oleh masyarakat. Tetapi isi produknya hampir semuanya produk luar negeri. Kenapa kemarin kalau kita merujuk dari persoalan TikTok Shop misalnya Mbak ya, yang rame di blokir, itu karena dianggap bahwa memang tidak ada keberpihakan di sana. Jadi salah satu bahasan terkait dengan ekonomi digital yang akan dibahas sebentar malam juga terkait dengan prinsip kesetaraan dan prinsip keberpihakan kepada produk lokal, produk dalam negeri. Oke, kalau dari paslon nomor urut 2, sudah seberapa berpihakkah soal kebijakan ekonomi digital dan apa yang akan dilanjutkan? Ya, pertama-tama memang UMKM itu merupakan suatu industri kerakyatan. Dan itu akan kita dorong UMKM itu untuk melakukan digitalisasi. Jadi seringkali UMKM itu di dalam melakukan pemasarannya, mereka itu kesulitan. Nah kita dorong dengan digitalisasi itu sehingga UMKM ini akan melakukan digitalisasi dan mereka akan memperjualkannya dengan sistem
digital. Oke. Jadi saya kira ini adalah memotong jalur distribusi dan dengan digital itu UMKM itu akan tumbuh. Dan UMKM tumbuh tentunya pendapatan daripada GDP itu akan meningkat seperti target kita semuanya. Jadi saya kira digitalisasi dalam masalah UMKM ini adalah merupakan digitalisasi yang mutlak dan kita harapkan generasi muda itu juga bisa melakukan dengan UMKM ini dan juga dengan industri-industri yang ada seperti ini. Oke, Jadi, kalau dari Mas Bagas apa yang bisa langsung menyentuh ke rakyat soal ekonomi digital ini? Oke, kalau berbicara dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, beliau berdua tuh langsung tipikalnya langsung konkret, Mbak. Jadi dari dalam ekonomi digital itu yang paling penting kan infrastrukturnya. Jadi ada salah satu program yang sangat penting dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah Zero Blank Spot. Di mana seluruh daerah di Indonesia saat insya Allah beliau berdua menjabat ini tidak akan ada yang ketinggalan tentang internet di daerah manapun. Karena terbukti kemarin internet ini sangat membantu daerah-daerah. Sewaktu Pak Ganjar memulai kampanyenya beliau di Merauke, disampaikan ada seorang anak muda yang membantu proses persalinan ibu-ibu ini berdasarkan dari YouTube. Jadi itu ternyata apa? Ternyata digitalisasi sangat penting, apalagi dengan adanya ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia ke depan, itu juga langsung diwujudkan dalam langkah nyata. Seperti contoh kemarin Pak Ganjar langsung menggunakan hasil karya produk kreatif anak muda Indonesia yang sepatunya namanya Bijak Bumi. Itu adalah pro-nya beliau kepada ekonomi digital dan ekonomi kreatif Indonesia ke depan. Oke, itu tadi dari masing-masing pasangan calon. Tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Berikutnya kita akan dalami lagi soal bagaimana skema yang disiapkan untuk mewujudkan program masing-masing pasangan calon. Tetap di jelang debat Capres-Cawapres, jelang debat Perdana Calon Wakil Presiden 2024 hanya di Kompas TV. Kami kembali sesaat lagi. Gambung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu. Teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Saat flu bikin hari berantakan, kita tahu pilihan yang membuat kita pulih. Procold, efektif redakan flu. Procold, buktikan sendiri. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Ada visi misi yang akan disampaikan oleh para Betul. calon wakil presiden ini. Ya, kami berharap ada beberapa sesi, salah satu kan sesi penyampaian visi misi secara ringkas ya, waktu pendek. Kami berharap semua pelaku, termasuk pelaku pasar, kemudian bisa mencermati pada sesi berikutnya. Mereka bisa mengkonfirmasi apa yang mereka cermati, dan tugas kami adalah menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan disampaikan oleh moderator. Dengan terjadinya dialog
satu sama lain, setidak-tidaknya para pelaku pasar sudah bisa mulai melihat arahnya kemana, dan mungkin mereka bisa mengetahui kira-kira siapapun nanti yang terpilih konsekuensinya pada kebijakan apa. Gitu. Oke Pak Alam, terima kasih tentunya atas waktunya. Terima kasih Pak Alam. Terima kasih. Baik. Relawannya membuat program-program Ganjar Mahfud ditempelkan di kaos belakang. Menurut saya keren, mereka punya cara untuk bisa menjelaskan pada masyarakat. Nanti kita akan lihat di dalam cerita depan. Ya, saudara, ini di JCC Senayan tadi kita sudah melihat salah satu panelis Alamsyah Saragi yang menantikan sebenarnya salah satu dialog ini masuk dalam format ya yang ada di debat cawapres, sangat dinanti oleh publik sehingga publik tahu bagaimana arah kebijakan jika nanti paslon ini menang di Pilpres 2024, entah itu paslon nomor 1, 2 ataupun 3. Nah, ini tadi kalau di awal sebelumnya sudah ada Ketua KPU yang sampai, sekarang ada Komisioner KPU Idam Holik yang juga sampai di red carpet debat cawapres. Dua ini apa yang mungkin dari KPU sendiri berharap jalannya debat kedua seperti apa? Ya tentunya sesuai dengan harapan pemilih ya, bahwa debat ini semakin atraktif. Jadi semakin nampak jelas kontestasi gagasan programatiknya. Jadi program-program apa yang akan sekiranya akan diperjuangkan ketika memang nanti ya berdasarkan hasil pemilu itu terpilih. Gitu, karena memang debat adalah bagian dari kampanye, sehingga kontestasi gagasan programatik itu yang harus dikedepankan. Oke, apa yang Anda harapkan dengan jalannya? Kita tahu debat ini akan berjalan tadi ya 5 kali dalam pemilu 2024 ini. Ini jalan kedua yang akan berlangsung untuk calon wakil presiden dengan tema ekonomi. Betul. Ekonomi ini kan menjadi sorotan juga untuk masyarakat karena kita lihat isu ekonomi juga cukup berkembang saat ini melihat kondisi baik isu global juga maupun domestik. Pak Idam Holik, apa yang mungkin Anda harapkan dari debat ini yang bisa diterima oleh masyarakat untuk malam hari ini? Ya tentunya saya yakin ya semua pasangan calon presiden, dalam hal ini calon wakil presiden, sudah melakukan pemetaan terhadap apa yang diharapkan oleh pemilih. Ya tentunya nanti mereka akan menyampaikan formulasi rancangan kebijakan. Ya, saya yakin yang diformulasikan tersebut itu sudah berdasarkan hasil riset oleh tim mereka masing-masing. Dan yang jelas ke depan Indonesia harus memastikan menjadi negara yang maju di Asia dan bahkan dunia, apalagi Indonesia punya visi Indonesia Emas. Terakhir boleh ya minta. Boleh. Apa tentunya tadi karena ini untuk Indonesia, dari Indonesia untuk Indonesia ke depannya. Jadi apa harapan Anda ke depannya Pak di pemilu 2024 dan juga untuk masyarakat Indonesia? Ya kami berharap kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, khususnya cawapres yang akan nanti malam berdebat. Ya, semoga debat calon wakil presiden ini semakin meningkatkan antusiasme pemilih untuk datang ke TPS. Ya, karena suara pemilih sangat bernilai untuk masa depan Indonesia seperti yang semua kita harapkan. Kita harapkan semua untuk Indonesia lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Idam Holik untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Idam. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Oke, saudara, ini adalah suasana paling baru di Teguh Umar, posko dari tadi Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tiba begitu ya sebelum menuju ke JCC Senayan, Jakarta. Tidak hanya pertemuan antara Capres Ganjar dan juga Cawapres Mahfud di lokasi Teguh Umar, tapi di lokasi Teguh Umar ini juga banyak anak-anak muda ya yang sambil berdendang, sambil menyiapkan juga nonton bareng atau nobar ya. Karena hari ini juga adalah hari Jumat, berarti artinya besok sudah libur begitu. Jadi mereka manfaatkan waktu luangnya di Jumat malam untuk nonton bersama di Teguh Umar debat
Cawapres pada pukul 7 malam nanti. Oke, saya juga akan mengajak Anda saudara, kalau tadi kita sudah melihat salah satunya di Tuku Umar, kemudian di JCC Senayan lokasi dari debat Cawapres. Nah, kita lihat juga bagaimana di masing-masing tim ya, sudah ada Fedriska Ananda, ada Triksi dan juga ada Putu yang dari tadi sejak pagi mengawal masing-masing agenda cawapresnya. Saya ke Rizka. Rizka, ini persiapannya sudah semakin dekat ya. Tinggal hitungan kurang dari 1 jam lagi. Nah tadi mungkin kira-kira bisa dikasih informasi kapan rencananya Pak Mahfud ini akan berangkat? Atau Muhaimin Iskandar maksudnya? Rizka. Ya, kalau informasi yang kami dapatkan Audrey dan juga saudara, ini pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini akan berjalan menuju ke JCC ini sekitar pukul 18.30 dikarenakan memang kondisi ataupun jarak antara kediaman Muhaimin Iskandar di Komplek Widya Chandra menuju ke JCC ini kalau misalkan kita pantau ini hanya akan memakan waktu 10 menit. Sehingga memang pasangan calon nomor urut 1 ini lebih memilih untuk berdiskusi terlebih dahulu dan juga kemudian untuk melaksanakan sholat maghrib bersama. Nah, tadi kami juga sempat berbincang bertemu dengan Anies begitu ya, yang mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dukungan moral terhadap pasangannya yakni Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar, di mana Muhaimin Iskandar pada hari ini akan menjalankan debat perdana sebagai calon wakil presiden nomor 1 dan juga akan menyampaikan gagasan-gagasan mereka terkait dengan yang sudah mereka rangkum di Koalisi Perubahan. Berbeda dengan Cawapres dan juga Capres lain begitu ya, yang mungkin tidak banyak bicara mengenai apa program-program yang akan disampaikan. Namun dari Muhaimin Iskandar sendiri juga sedikit membocorkan mengenai apa sebetulnya fokus yang akan disampaikan pada debat Cawapres nanti malam. Di antaranya ini adalah berfokus kepada membuka lapangan pekerjaan dan kemudian untuk mendapatkan pendapatan negara fokus kepada pajak. Dan kemudian kita tadi pantau juga ini terkait dengan mendorong hilirisasi. Nah, inilah beberapa fokus ataupun topik yang disorot oleh pasangan Anies dan juga Muhaimin yang akan nanti disampaikan di debat Cawapres pada nanti malam pada pukul 7 di Jakarta Convention Center, Audrey. Fokusnya pada lapangan kerja salah satunya tadi kisi-kisinya. Bagaimana dengan Cawapres dari Gibran Raka Buming Raka, Triksi? Sudah ada kisi-kisi kah dari Gibran Raka Buming Raka? Kira-kira nanti akan bicara apa? Triksi? Ya, Audrey dan juga saudara, kalau dari Gibran Raka Buming Raka seperti pada sebelum-sebelumnya memang irit bicara, tidak menyampaikan apa yang menjadi kejutannya nanti, karena tentu saja ini sebuah kejutan yang akan disampaikan pada saat debat yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center. Tapi tadi kalau dari Rosan Roslani selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menyampaikan bahwa memang sudah ada persiapan yang dilakukan terhadap Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil presiden nomor urut 2. Dari misalnya diskusi dengan beberapa pakar, kemudian juga dari dirinya sudah mempersiapkan diri, melihat juga kalau dari tema yang akan didiskusikan pada hari ini atau didebatkan pada malam hari ini memiliki track record yang sejalan dengan Gibran Raka Buming Raka atau sudah memiliki history ya. Seperti misalnya dari Gibran Raka Buming Raka sendiri adalah seorang pengusaha, lalu kemudian juga dirinya sempat menjadi kepala daerah atau dalam hal ini adalah wali kota Solo. Jadi tentu ada beberapa poin-poin yang juga sudah menjadi kekuatan dari Gibran Raka Buming Raka. Nah, tadi saya sempat bertanya, apakah nanti keberhasilan dirinya atau capaian-capaiannya pada saat memerintah di kota Solo ini akan dibahas juga, akan disampaikan juga. Tentu yang dikatakan oleh Rosan Roslani adalah bahwa nanti akan ada fakta-fakta yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan tentu terkait dengan program-program yang sudah sesuai dengan pasangan calon di pasangan nomor urut 2 ini Prabowo Gibran yang tertuang dalam Asta Cita. Kalau kita menelik sedikit ya, Audrey dan juga saudara, ada misalnya yang sesuai dengan debat seperti meningkatkan lapangan kerja berkualitas, wirausaha, pengembangan industri kreatif, lalu kemudian juga melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Tentu dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui program efektifnya atau program unggulannya adalah memberikan makanan gratis dan juga susu bagi masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berbobot lagi, Audrey dan juga saudara. Jadi itu nanti yang akan disampaikan atau dipaparkan dalam debat pada malam hari ini, Audrey. Bocorannya tadi ada makan dan juga susu gratis begitu ya. Nah, sekarang kan saya juga mau tahu nih, kira-kira sudah dikasih tahukah Putu dari Cawapres Mahfud ini kira-kira nanti spesifiknya apa nih?
Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara, tentu saja akan berbicara soal investasi, infrastruktur dan juga ekonomi yang kemudian sudah disampaikan berulang kali baik itu oleh Ganjar Pranowo ataupun juga Mahfud MD berkaitan dengan ekonomi adalah dengan adanya program ekonomi biru. Ini yang kemudian juga menjadi bahasa yang baru begitu Audrey dan juga saudara, bagaimana kita sering mendengar ada ekonomi hijau, tetapi selain ekonomi hijau juga ada ekonomi biru ya. Ini kalau bisa dijabarkan Audrey, ini berkaitan dengan bagaimana pengembangan, kemudian juga pemberdayaan dari UMKM yang berada di kawasan pesisir pantai. Jadi untuk nelayan dan lain sebagainya ini akan ditingkatkan. Bagaimana kemudian potensi-potensi di daerah, kita lihat bagaimana Indonesia sendiri ini juga merupakan negara maritim, banyak wilayah-wilayah kepulauan yang beririsan langsung dengan laut ataupun juga pantai yang bisa menjadi potensi untuk meningkatkan investasi ataupun juga produk pendapatan dari dalam negeri. Kemudian juga ada beberapa hal lagi yang akan disampaikan, ya ini berkaitan dengan pemanfaatan UMKM. Kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari Mahfud MD beberapa hari yang lalu, Audrey dan juga saudara, kutipannya, kalimatnya adalah no one left behind. Maksudnya bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian juga sisi-sisi lain yang melengkapi jalannya proses ekonomi ini dilengkapi, tetapi juga tidak ada yang tertinggal, utamanya adalah UMKM. Misalnya contohnya ada pembangunan jalan tol, bagaimana kemudian masyarakat ataupun juga warga-warga yang tinggal di sekitaran jalan tol ini tidak terdampak negatif begitu, bukannya bertambah banyak, makin banyak yang datang, tetapi justru kehilangan pemasukan karena adanya jalan tol. Jadi bagaimana kemudian infrastruktur ini kemudian bisa berjalan bersama dengan UMKM, tidak ada yang ditinggalkan, kemudian ada pemanfaatan ataupun juga program dari ekonomi biru, ini diharapkan bisa menaikkan investasi dan kemudian target untuk mencapai 7% ini bukan tidak mungkin bisa didapatkan. Tetapi lebih lengkapnya lagi kita nantikan bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing pasangan calon ini dilontarkan dan kita bisa melihat apakah visi misi ini sudah sesuai atau ada hal baru yang disampaikan di debat dari pasangan nomor urut 3 Mahfud MD. Oke, kata kuncinya adalah ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Terima kasih Putu Trisnanda, Triksi dan juga Fedriska. Kita kembali lagi ajak Anda, kalau tadi sudah masing-masing ya di Cawapres begitu ya di kediamannya, kita akan melihat seperti apa di dalam venue dari JCC sendiri. Nah, ini sedang ada acara terlebih dahulu off air begitu ya, artinya beberapa jam sebelum debat live siaran langsungnya dimulai pada pukul 19 tadi. Tadi Idam Holik, salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum bilang harapannya bukan hanya visi misi saja masyarakat yang tahu, terus kemudian ada perdebatan yang mungkin saja bisa terjadi kehangatan-kehangatan ya di selama 2 jam lebih nanti pada saat debat. Tapi harapannya juga pada saat debat ke-1, perdana, kedua sampai dengan nanti ke-5, harapannya adalah makin banyak masyarakat yang mau datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk tidak memilih golput, memilih salah satu paslon yang dijagokannya untuk memimpin 5 tahun mendatang Indonesia. Kita kembali lagi saudara nanti di jelang debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV.
Oke. Kalau di studio Menara Kompas ini udah ramai banget ya para pendukung pasangan calon 1, 2 dan juga 3. Tetapi di JCC ya, di luar maupun di dalam ini juga sudah tidak sabar pastinya ya. Bukan hanya tim sukses yang mendampingi masing-masing capres dan juga cawapres. Tapi juga pasti ada kemudian teman-teman dari pendukung pasangan calon 1 dan 2 termasuk juga dengan 3 ya yang ingin menantikan juga tentunya debat cawapres yang bisa dibilang ini perdana ya debat cawapresnya begitu meskipun ini debat kedua tetapi ini adalah debat perdana bagi calon wakil presiden. Nah di sisi kiri ini adalah drone pantauan udara dari sekitar arena JCC Senayan, di sisi sebelah kanannya ini adalah venue di dalam ya tentu Anda sudah bisa melihat gemerlap dari lighting, stage ataupun panggung ini sudah siap menanti dan juga menyambut capres cawapres untuk debat pukul 7 malam. Nah di sisi sebelah kiri tadi kalau dilihat juga ada red carpet nanti masing-masing kalau tadi ada ketua KPU dan juga komisioner KPU yang sudah tiba di sana menjalani kemudian berjalan di sekitar arena red carpet. Nanti juga di arena red carpet masing-masing capres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka juga akan jalan di red carpet dan termasuk juga dengan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD bagi pasangan calon nomor urut 3 ya akan sama-sama juga melewati red carpet. Tapi sejauh ini saudara yang kami pantau teman-teman dari jurnalis Kompas TV belum ada satupun pasangan calon yang bergerak dari kediaman begitu ya. Entah itu di Widya Chandra di paslon nomor urut 1 atau di Kartanegara paslon nomor urut 2 dan juga di kediaman dari Mahfud MD begitu ya yang semuanya belum ada bergerak tapi di Teguh Umar tapi dapat dipastikan semuanya nanti akan bergerak bersama tidak hanya cawapres yang jalan tapi cawapres juga akan didampingi capres. Meskipun nanti capres juga akan menjadi pendamping ya masing-masing cawapres tapi yang menjadi fokusnya full itu adalah calon wakil presiden yang saling beradu gagasan, saling menyampaikan visi misi pemaparannya di debat kedua pada malam hari ini. Ya, tentunya adalah pengamanan menjadi aspek penting dalam penjagaan debat supaya debat ini bisa berlangsung aman, bisa berlangsung nyaman, baik itu pergi maupun pulang ya masing-masing pasangan calon termasuk juga dengan tim suksesnya dan para pendukungnya. Pastikan bersama kami, tetaplah jangan pindah channelnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini.
Sekarang jam berapa, Ander? 6 berapa? Aku mau countdown berapa jam jelang debat gitu. Jam berapa sekarang? Oke. Saudara, Anda masih menyaksikan jelang debat Cawapres 2024. Ini adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center, Jakarta. Kurang 1 jam jelang debat calon wakil presiden 2024. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini di Kertanegara 4, kediaman dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang sudah berangkat menuju ke Jakarta Convention Center. Karena kalau kita lihat saat ini kurang dari 1 jam, hanya 50 menit lagi debat calon wakil presiden 2024 akan dimulai. Untuk calon wakil presiden, ini adalah debat perdana yang akan membahas soal ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sementara ini adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center, Jakarta, siap untuk menyambut para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan menuju ke area debat, tempat nanti para calon wakil presiden akan adu gagasannya di debat perdana untuk calon wakil presiden kali ini. Dan masih bersama saya Friska Clarissa dari studio Kompas TV dan juga para pendukung dari paslon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Mana semangatnya? Terima kasih, terima kasih. Dan terima kasih, harap tenang dulu Bapak Ibu, saya kembali dulu ke tim ses masing-masing. Jadi salah satu yang jadi perhatian adalah investasi misalnya. Investasi ini kan berkali-kali ditekankan. Kalau misalnya dari Amin narasinya perubahan, kalau dari Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud kan melanjutkan. Nah, apa sebenarnya di poin investasi ini kalau bicara soal melanjutkan ya, saya sekarang gantian dari Mas Bagas dulu. Apa sih sebenarnya yang ditekankan soal investasi ini yang belum dilakukan di eranya Pak Jokowi? Yang belum dilanjutkan ya Mbak ya. Ya. Selama ini investasi kan lagi banyak masuk ya, utamanya untuk kasus untuk hilirisasi. Seperti contoh untuk nikel, jadi ada banyak smelter yang banyak dibangun di daerah Sulawesi. Jadi yang harus dibangun ke depan, ini kalau bisa adalah kita melakukan hilirisasi sampai barang-barang tersebut atau produk-produk tersebut mampu mempunyai nilai yang tinggi. Sehingga apa, dengan ada nilai yang tinggi dan itu diolah di dalam negeri, masyarakat kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Satu, dari sisi lapangan pekerjaan terbuka. Kedua, dari sisi teknologi kita akan mendapatkan dari luar. Ya. Yang ketiga, otomatis apabila itu semuanya terpenuhi, ekonomi kita akan meningkat, dan kita dalam rangka untuk menyambut 2030 bonus demografi, kita bisa langsung melompat untuk menjadi negara maju apabila itu terjadi. Dan hilirisasi juga ini jadi salah satu programnya Pak Prabowo juga Iya. Mas Gibran. Iya. Pak Wihadi, apa sebenarnya yang mau di-upgrade dari pemerintahan Pak Jokowi soal ini? Jadi begini, kalau sekarang kita selalu melihat hilirisasi itu adalah pertambangan. Tetapi kalau kita melihat saat ini hilirisasi itu bukan hanya pertambangan. Hilirisasi bisa perkebunan, bisa perikanan. Kita tahu resources mengenai perikanan kita sangat banyak. Pada saat ini kita hanya mengambil ikan mentah kemudian dikirim begitu saja. Tetapi proses daripada perikanan itu bisa terjadi di sini. Perlu adanya suatu investasi. Investasi itu akan terjadi. Terus kemudian yang terjadi adalah mengenai perkebunan. Perkebunan kita juga sangat kaya perkebunan. Kita dengan kelapa sawit, dengan perkebunan hortikultura dan segala macam. Itu ada membuat suatu industri hilirisasi yang nanti akan bisa kita dorong mengenai masalah ekspor dalam bentuk barang jadi. Dan dengan melakukan hilirisasi itu, maka yang terjadi adalah investasi daripada industri ikutannya itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Bagaimana bergeraknya industri itu adalah karena memang ada proses daripada hilirisasi itu. Nah, inilah yang membuat kita yakin bahwa nantinya yang kita targetkan adalah 19 juta
tenaga kerja dan kita akan menggerus angka kemiskinan. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan adanya UMKM juga, industri terapan yang industri rakyat yang UMKM itu juga akan mendorong mereka dengan saat ini anak-anak muda itu mau melakukan industri tetapi kadang-kadang kekurangan modal. Nah, ini yang kita akan dorong mengenai masalah kredit kur juga. Kredit kur ini kita akan dorong kredit kur itu menjadi sekitar 700 triliun kalau tidak salah untuk kita dorong untuk ke depan selama 5 tahun. Di mana pada saat industri kur itu akan mendorong industri-industri kecil. Nah, ini industri rakyatnya juga jalan. Kemudian investasi di atasnya di industri daripada industrialisasi itu juga akan berjalan. Nah, disinilah GDP yang kita targetkan itu tentunya akan bisa terjadi dan kemudian kita bicara mengenai masalah pajak dan segala macam akan mengikut semua itu akan terjadi penambahan-penambahan di situ. Oke, bicara soal hilirisasi dalam konteks tadi industri juga investasi, kalau dari paslon nomor urut 1, apakah ada yang diadopsi atau tidak sama sekali? Yang baik tentu kita akan pertahankan. Misalnya? Contohnya investasi asing yang masuk itu kan tinggi ya. Tetapi yang tinggi ini akhirnya tidak sebanding dengan pembukaan lapangan kerja warga lokal. Ini terjadi di mana-mana. Kita ke Sulawesi Tenggara, kita ke Maluku di Saumlaki. Investasi-investasi yang masuk ke sejumlah industri pertambangan ini, yang masuk adalah nilai investasi yang tinggi tetapi ikut dengan TKA asingnya. Sehingga kita menyadari di Timnas perubahan ini bahwa ke depan ketika investasi dibuka ruangnya maka harus diberikan jaminan. Yang akan bekerja adalah warga lokal. Termasuk hal itulah juga yang menjadi sentral listrik yang akan dilakukan oleh pasangan Amin. Di mana kita menyadari, saya setuju tadi yang disampaikan Pak Wihadi bahwa sebenarnya kalau kita bicara investasi nggak hanya tambang saja, ada aspek yang lain. Dan ini yang kemudian kita lakukan kajian bagaimana ke depan kita melihat potensi-potensi yang pernah ada. Sebutlah misalnya di Sumatera. Sumatera dulu pernah dikenal bagaimana menjadi industri perkebunan atau industri tembakau. Hari ini itu tidak ada. Kenapa? Karena modelnya tidak masuk kepada segmen yang hulu ke hilir dengan konsep atau model industrialisasi. Jadi kalau yang disampaikan dari kami jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Paslon Amin, Pak Anies dan Gus Muhaimin ketika terpilih, kita akan melakukan perubahan model industrialisasi pada semua sektor pertumbuhan ekonomi, baik itu investasi asing, terlebih kalau itu investasi yang dari pengusaha lokal kita. Nah, bicara soal tadi bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, ini kan kalau saya baca visi misinya ada juga di masing-masing ya, pasangan nomor 1, 2, 3, tapi sebenarnya apa sih yang jadi poin pembeda yang dianggap paling kuat dari masing-masing paslon? Tapi kita bahasnya nanti dulu, usai jeda kami kembali di jelang debat calon wakil presiden 2024 di Kompas TV. Kami segera kembali.
Ya, pemirsa yang disaksikan saat ini adalah sebelah di sekitar red carpet JCC Senayan sudah mulai berdatangan tamu-tamu VIP yang sudah tiba di red carpet karena waktu sudah 18.22 menit ya, kurang lebih selama setengah jam lagi ya nanti akan ada dimulai. Nah, sambil menunggu di jam 7 malam di sekitar venue debat ini sudah ada kotak ya, kalau Anda lihat ada atau coklat ya, maksud saya coklat, ini ada ikan coklat begitu ya, yang memang menjadi salah satu band yang akan menghibur jelang debat calon wakil presiden. Nah, sebenarnya ini tinggal menghitung kurang dari setengah jam lagi, ternyata masing-masing dari pasangan calon, baik itu pasangan calon nomor urut 1, 2, dan juga 3, belum berangkat dari tempat base-nya ya. Kalau di 1 ini ada di Widya Chandra, di 2 ada Kertanegara, dan di 3 ini ada di Teguh Umar. Tapi memang dari masing-masing kediaman memang tidak terlalu jauh begitu jaraknya, tapi memang sebenarnya diharapkan bahwa tadi pada pukul 6 sore masing-masing pasangan calon ini sudah tiba begitu agar nanti bisa dimulai pada pukul 7 malam tepat waktu dan langsung saja debat akan dimulai dan nanti dimoderatori oleh Alvito dari CNN dan juga Liviana Charlisa dari Kompas TV. Nah, kita ajak Anda ini suasana terbaru dari masing-masing 3 tempat ya, paslon nomor urut 1, 2, dan 3. 1 itu ada di sisi paling atas kiri, kedua ada di kanan Kertanegara, dan di bawah ini di Teguh Umar ya, di paslon nomor urut 3. Kalau kita lihat 1, 2, dan 3 ini nampaknya 1 sudah standby nih teman-teman wartawan. Biasanya nih ya, kalau misalnya teman-teman wartawan sudah standby, siapkan kamera, reporternya, ini akan jalan nih. Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar didampingi oleh keluarga. Dan betul saja ini dia ada istri dari Anies Baswedan yang juga sudah tiba atau sudah keluar ya dari kawasan Widya Chandra, tempat dari Caimin atau Gus Imin begitu, tempat tinggal di sana, dan juga ada ditemani oleh tadi Sekjen PKB juga, Jazilul Fawawid, dan sebentar lagi kita akan melihat pasangan calon untuk Anies dan juga Muhaimin. Nah, kalau beberapa hari yang lalu memang teman-teman dari wartawan sempat bertanya kepada Anies Baswedan, nanti apakah akan ada diskusi? Nah, ternyata memang benar akan ada diskusi terlebih dahulu bagi pasangan calon nomor urut 1 Capres dan juga Cawapres. Kita lihat di 3, nah ini juga ada Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang memakai pakaian. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu ke paslon nomor 1. Visi perjuangan Amin. Semoga mendapatkan respon positif dan dukungan dari jauh banget lagi. Amin. Jauh banget sampai kabarnya. Kemarin kan yang jadi salah satu Anies ketika berani mengkritik pemerintah. Nanti akan dilakukan Amin. Terus lagi gimmick Wakanda lagi. Coba nanti kita lihat lah. Kita lihat. Ketemunya nggak lama, cuma sholat aja. Pak Anies mungkin saran dari Wah, berpengalaman sekali. Pak, agak kenceng Pak. Gus, kalau sama ibu mungkin Gus ada minta Ya pasti kita mohon doanya. Nanti kan kalau visi yang debat kedua ini kan Mas Gibran dulu, berarti Caimin kan dapat yang terakhir, itu nggak apa-apa itu? Ya nggak apa-apa, kita sama aja kan. Udah berarti ya? Sama aja. Udah nggak deg-degan lagi ya Gus? Kemarin kan deg-degan. Oh, Pak Mahfud orang pengalaman, Pak Gibran pengalaman jadi wali kota ya, pasti kita harus deg-degan. Lawan kuat mungkin Gus dari selepet Imin ya? Lawan kuatnya siapa Gus? Ya nggak tahu. Ada selepet Imin nggak? Nanti kita lihat lah situasinya. Terus video tebak-tebakan itu yang diupdate itu persiapan salah satunya. itu bagian itu menghangatkan situasi. Sebut apa yang paling kecil? Oke, siap. Yuk. Terima kasih Pak Anies di sini. Semoga lancar. Amin.
Oke, hanya kata-kata amin, kemudian ya tadi hanya diskusi-diskusi ringan aja, sholat bareng begitu sebelum ke JCC Senayan ya. Memang kalau kata meminjam tadi pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa Gus Imin ini cawapresnya ini sudah banyak pengalaman begitu ya, mulai dari muda sampai dengan sekarang mengemban jabatan sebagai wakil ketua DPR dan juga sekaligus ketua umum dari PKB begitu. Jadi sudah banyak makan asam garam begitu. Jadi ketika ditanya pun nanti soal ekonomi maka itu juga sudah siap akan Gus Imin hadapi di debat ini. Dan kemudian kita juga akan melihat lagi kalau di sini adalah pasangan Ganjar dan juga Mahfud, pasangan nomor urut 3 sudah meninggalkan kediaman atau meninggalkan posko ya, posko Teguh Umar sudah bergerak ke jalan menggunakan patwal, dan ini adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sama-sama menggunakan baju biru, agak sedikit berjoget, tandanya artinya sudah siap begitu ya, sudah siap. Begitu itu pun juga dengan Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya memang tidak ada pernyataan ya kepada pers begitu, maupun juga tadi sore pada saat ditemui wartawan. Namun sepertinya memang menurut tim sukses akan ada elemen kejut ya, elemen of surprise. Makanya mungkin saja tidak membuka ruang pertanyaan, biar nanti pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan akan disampaikan dalam debat malam hari ini. Pasangan nomor urut 3 sudah bergerak jalan, pasangan nomor urut 2 sudah sebentar lagi. Oke, ini mencoba untuk doorstop di pasangan nomor urut 2, kita akan dengarkan sejenak, mungkin ada yang disampaikan. Oke, ternyata tidak ada yang disampaikan. Langsung Prabowo dan juga Gibran naik satu mobil langsung menuju JCC. Jalan Kartanegara ke JCC tidak terlalu jauh, jadi mungkin sekitar 10 menit ya, 5-10 menit mungkin kurang lebih akan sudah tiba di JCC. 3, 2 sudah jalan, tinggal 1 nih, tadi 1 sudah jalan juga. Oh, jadi artinya 1, 2, 3 ini jalannya hampir bersamaan ya. Nggak tahu nih saling janjian atau enggak, tapi memang yang jelas di 6:30 ya, ini sudah 6:30, mungkin kurang lebih perjalanan memakan waktu 10 menit kurang lebih masing-masing pasangan calon. Kita akan lihat nih ya, satu mobil ternyata masih semuanya ya, pasangan nomor urut 1, satu mobil, sama seperti di debat perdana ya, satu mobil juga didampingi oleh istri. Tentu adalah kekuatan dari seorang istri, dan apalagi hari ini juga adalah Hari Ibu, menjadi kekuatan bagi masing-masing pasangan calon untuk bisa memberikan pendampingan ya untuk istri masing-masing juga ikut begitu, termasuk juga dari paslon nomor urut 1. Semuanya sudah jalan, sudah bergerak menuju JCC Senayan. Mudah-mudahan lancar jalannya biar nanti mulai pada pukul 19.00 ya. Nah oke, mungkin saya juga penasaran ini jalannya sebenarnya janjian atau enggak ya Friska ya, karena ini sama-sama jalan nih ternyata di 6:30 malam nih Friska. Iya, jalannya barengan ke Jakarta Convention Center, artinya memang berbeda-beda apa yang dibawanya, tapi satu tujuan, bahkan satu hati juga ya pasangan nomor urut 1, 2, dan 3 untuk berangkat ke Jakarta Convention Center. Oke Audrey, terima kasih. Kita akan berbincang dulu dengan masing-masing tim ses dari pasangan nomor urut 1, 2, 3 yang saat ini juga menuju ke JCC. Saya tadi kan melempar pertanyaan sebelum jeda, bahwa sebenarnya untuk misalnya meningkatkan lapangan pekerjaan, mengutamakan lapangan pekerjaan untuk warga lokal, ini ada di pasangan nomor urut 1, 2, 3. Tapi apa sih poin pembedanya dari masing-masing perspektif masing-masing tim ses? Saya ke Pak Wihadi dulu boleh. Ya, saya kira kalau dari kami itu jelas bahwa investasi tetap kita dorong, dan kita juga alih teknologi juga mesti harus kita lakukan. Dan di sini memang salah satu yang menjadi concern kami adalah dengan digitalisasi dan ekonomi, green economy, ya itu salah satu yang menjadi andalan kami, dan salah satunya juga mengenai masalah UMKM. Oke. Ya, UMKM ini adalah merupakan satu industri dari masyarakat, dari rakyat kecil, dan ini adalah bagaimana UMKM itu akan bergerak untuk bisa mengikis kemiskinan yang terjadi. Jadi saya kira kita akan mendorong itu, dan UMKM saya katakan tadi bahwa UMKM dengan saat ini itu kesulitan di dalam masalah pemasaran. Oke. Nah inilah yang menjadi kesulitan kenapa UMKM ini tidak menjadi baik, tetapi mereka seringkali banyak masalah. Nah inilah yang kita lihat bahwa era sekarang ini adalah digitalisasi.
Ini adalah merupakan satu kesempatan yang kita lakukan saat ini dengan digitalisasi. Maka UMKM itu otomatis bukan hanya di Indonesia, tetapi dengan digitalisasi mereka cross border dan ini produk-produk mereka bisa keluar daripada Indonesia. Dan nilai ekspor juga akan naik di sini. Jadi saya kira banyak produk-produk Indonesia, banyak produk-produk UMKM yang sebenarnya ini adalah qualified-nya adalah qualified yang barang yang bisa dijual di internasional. Tetapi karena change-nya yang tidak ada, ini yang menjadi satu kendala dalam UMKM itu. Makanya di sini dengan sistem digitalisasi, ini akan menjadi satu sistem yang menjadikan kekuatan di mana barang itu bisa cross border dan kita bisa lintas negara dan kita bisa menjualnya ke internasional. Oke, kalau dari Mas Ismail apa skema pembedanya? Saya mau sampaikan bahwa sebenarnya kan pemerintah dari tahun ke tahun, secara spesifik di pemerintahan Pak Jokowi, secara rentang waktu yang hampir 9 tahun ini, upaya ini sudah coba dilakukan. Kalau kita mau melihat akar masalahnya, sebenarnya memang ketersediaannya yang tidak ada. Jadi ketersediaan tidak ada, jumlah anak muda angkatan kerja makin tinggi, dan itu tidak dibarengi dengan kesiapan kita pemerintah dalam hal ini. Nah, kalau Paslon Amin, saya ingin menyampaikan secara spesifik bahwa tentu saja UMKM ini menjadi salah satu gambaran yang akan kita proyeksi sebagai masa depan kita ke depan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak beliau menumbuh kembangkan UMKM ini sangat besar. Ada 331.000 angka pertumbuhan UMKM selama kurang lebih 5 tahun. Artinya apa? Bahwa peluang-peluang kerja ke depan kita akan buka pada semua subsektor. Dan kita perlu ingat bahwa kalau ngomong soal lapangan pekerjaan, ini bukan hanya angkatan kerja yang ada di daerah perkotaan. Di pedesaan pun demikian. Bagaimana konsep green economy jobs yang dibahas oleh Gus Muhaimin dan Pak Anies Baswedan di satu waktu menyampaikan bahwa kita akan memperhatikan semua lini subsektor. Anak-anak muda yang kemudian punya potensi menggarap pertanian, kita akan berikan aksesnya. Akses permodalan, akses pembinaan, dan semua hal-hal yang bisa menunjang untuk mengurangi angka pengangguran itu. Dan saya ingin sampaikan Mbak, bahwa ternyata selama ini dengan konsep sebutlah misalnya yang paling terbaru dibuat oleh pemerintah, kalau saya tidak salah nama programnya Prakerja. Ini kan pernah dibuat oleh pemerintah dan ternyata hasil evaluasi kami Prakerja ini tidak menjadi solusi. Orang masuk mencari lapangan pekerjaan yang dilakukan adalah hanya sebatas nonton YouTube kemudian untuk dapatkan uang. Sebentar malam Gus Muhaimin akan menyampaikan apa persoalan ini dan bagaimana menyelesaikan. Tentu saja kami anggap substansi daripada prakerjanya sudah baik, tetapi ada yang perlu kita perbaiki. Bagaimana perbaikannya? Jangan saya yang bocorkan, biarkan Gus Muhaimin yang menyampaikan. Tunggu nanti ya bocoran nanti malamnya. Kalau misalnya Mas Bagas gimana dari paslon nomor 3, apa yang beda dengan paslon lainnya? Dari paslon nomor 3, percaya bahwasannya dalam rangka untuk menanggulangi kekurangan pekerjaan di masa depan ini adalah kewirausahaan, Mbak. Karena saat ini jumlah kewirausahaan di Indonesia saat ini kisarannya di 3%. Apabila kita ingin menjadi negara maju harus di atas 10%. Oleh karena itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud mempunyai banyak program untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda di masa depan dalam rangka menjawab tantangan bonus demografi pada tahun 2030. Oleh karena itu yang jadi faktor pembeda itu Mbak, itu yang akan membuat Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Tepuk tangan dulu untuk paslon nomor 1, 2, 3. Itu tadi perspektifnya soal lapangan kerja apa yang jadi pembedanya. Nah tapi juga bicara soal skema pembiayaannya seperti apa. Ada beberapa program yang tampaknya akan menelan anggaran cukup besar. Misalnya membebaskan utang nelayan kalau dari Pak Ganjar Mahfud. Itu gimana skema detailnya yang disiapkan. Karena kalau terakhir kan Pak Ganjar Mahfud bilang bahwa ada kok anggarannya ini sangat mumpuni untuk siap menghapus utang nelayan 186 miliar rupiah. Itu dari mana skemanya? Oke, saya akan menjadi salah satu program prioritas kan adalah ekonomi biru Mbak ya. Ekonomi biru ini adalah rangka peningkatan kapasitas ekonomi Indonesia di bidang maritim. Kenapa itu bisa dihapus? Mudah aja Mbak. Semakin banyak investasi yang bisa masuk ke industri maritim, otomatis akan meningkatkan lapangan kerja. Dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta, ekonomi akan meningkat. Sudah pasti kemungkinan besar karena ekonomi yang meningkat dari pendapatan pajak maupun pendapatan PNBP dari sektor maritim, ini akan yang menjadi semacam tambal untuk menutupi kerugian di masa lalu akibat
kredit yang tersendat. Kuncinya adalah di investasi dan hilirisasi di sektor maritim atau ekonomi biru. Nah, bicara soal kredit ini, kalau dari Amin, kita lihat ada pinjaman modal usaha bagi generasi muda yang mau merintis usaha. Ya. Ini kan besarnya bantuan modalnya 10 juta rupiah tanpa jaminan dan bunga. Ini dari anggaran mana diambilnya? Sebenarnya program KUR pemerintah yang ada hari ini itu substansinya sebenarnya sudah oke, Mbak. Substansinya sudah oke. Tetapi pada prakteknya inilah yang kemudian kita anggap tidak ada keberpihakan. Kenapa? Kalau kita perhatikan di bawah, masih banyak pengguna daripada UMKM ini tidak tepat sasaran yang mengambil kredit KUR misalnya. Olehnya kami menyadari bahwa salah satu langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan pengangguran ini, bagaimana menghadirkan wirausaha yang kemudian bisa kita dorong melalui mekanisme pinjaman 10 juta tanpa anggunan ke semua anak-anak muda yang ingin melakukan wirausaha. Dan saya ingin sampaikan bahwa ternyata mereka tidak cukup hanya diberikan modal, butuh pendampingan, butuh pelatihan, butuh memastikan bahwa mereka punya produk laku di pasaran. Ini yang tidak ada selama ini. Kami menyadari betul di pihak Amin bahwa 3 aspek ini, pada aspek pembinaan, pada aspek pendampingan, dan pada aspek menyiapkan market untuk mereka, kita akan siapkan. Melalui mekanisme apa? Mekanisme nanti juga akan dibahas oleh Gus Muhaimin, salah satunya tentang koperasi, dan diantaranya juga tentang bagaimana ekonomi pesantren, ekonomi syariah bisa tumbuh berkembang pesat di negeri kita. Saya mau kasih sedikit gambaran, Mbak, sebelum diserahkan ke yang lain, bahwa kita ini adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Tetapi realitasnya ternyata bahwa hampir seluruh produk-produk syariah itu impor dari luar. Di mana keberpihakan terhadap pengusaha-pengusaha lokal, inilah yang akan kita ubah. Kita pastikan bahwa ke depan ada keberpihakan dan ada prinsip kesetaraan yang akan dirasakan oleh seluruh lapisan elemen masyarakat. Nah, terakhir kalau Pak Wihadi dulu, gimana kalau misalnya yang program makan siang gratis ini kan 450 triliun rupiah, 3 kali anggaran TNI dan pertahanan, dari mana? Tolong singkat dulu. Jadi begini, anggaran makan siang gratis, kalau kita saat ini melihat postur anggaran itu yang pertama kali kita lihat adalah makan siang gratis itu adalah untuk anak-anak sekolah. Artinya ini adalah untuk pendidikan. 20% daripada anggaran APBN itu adalah untuk pendidikan. Dan saat ini APBN kita sudah mencapai 3.200 triliun untuk tahun 2024. Dan saya kira 2025 tentu akan ada peningkatan. Kalau kita berpacu pada 3.200 dulu, maka akan terjadi sekitar 640 triliun untuk anggaran pendidikan. Nah, kita ambil anggaran pendidikan itu, salah satunya adalah dengan memberikan makan siang gratis itu. Tapi di sini tidak hanya itu saja, tetapi karena dengan adanya peningkatan yang dilakukan seperti hilirisasi, terus kemudian penangkatan mengenai masalah bagaimana pendapatan yang terjadi, maka di sini akan ada peningkatan daripada penerimaan negara. Nah, penerimaan negara itu tentunya akan kita alokasikan, salah satunya adalah dengan penambahan makan siang gratis itu. Jadi saya kira kalau ini karena masalah pendidikan, maka basicnya adalah memang harus dengan pendidikan. Karena makan siang gratis ini kan pasti satkernya ada di sekolah-sekolah. Nah, ini tentunya tidak bisa kita lari pada sistem peranggaran yang harus begitu saja datang nambah-nambah begitu. Itu tidak benar secara sistem anggaran. Maka harus melalui jalur sistem pendidikan inilah. Nah, kita melihat bahwa ada space dalam pendidikan kita yang 20% ini dengan penambahan sistem APBN yang ke depan. Tepuk tangan dulu untuk masing-masing tim ses yang menjelaskan programnya, skema pembiayaannya seperti apa. Saya akan ke Audrey Chandra dulu. Ini bagaimana kondisi terakhir di JCC, tampaknya sudah mau sampai para capres-cawapres ya, Audrey? Betul, Friska, karena memang pimpinan ya dari Kompas Group ini memang juga sudah siap menyambut Capres dan juga Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3. Yang pertama tiba adalah pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan perdana atau pertama yang tiba terlebih dahulu di JCC Senayan, Jakarta, dan disambut oleh Ketua KPU dan juga pimpinan dari Kompas Group untuk menyambut pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan juga nomor urut 3 Ganjar Mahfud masih on the way, masih dalam perjalanan, mungkin agak sedikit terjebak macet untuk sampai ke JCC Senayan. Dan yang kita saksikan ini adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memasuki area debat
tepatnya berada di luar untuk disambut bersama, termasuk juga dengan Ketua KPU dan juga Komisioner KPU yang juga terlebih dahulu tadi sudah didahului oleh salah satunya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga sudah tiba. Juga ada Ridwan Kamil ya, yang juga sudah tiba menjadi bagian dari TKN Prabowo Gibran. Oke, ini dia kita saksikan bersama, sudah bersiap-siap. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan pertama yang tiba di Senayan. Karena kurang dari 15 menit atau 20 menit akan tiba atau akan dimulai ya debat calon wakil presiden. Nampak sepertinya memang Gibran ini tersenyum, begitu ya, artinya bisa dibilang ini sudah siap ya, sudah santai, sudah riang gembira menghadapi debat, artinya bisa kemudian siap menghadapi lawannya, baik itu Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Masih berbincang dengan pemimpin redaksi Kompas TV Gibran Rakabuming Raka dan juga tidak hanya berbincang dengan pimpinan dan juga Ketua KPU, juga tadi sempat menyapa tim pendukung pasangan calon yang sudah tiba. Iya, sambil menuju ke red carpet, memang ini menjadi jalan utama dan sejalan satu-satunya ya bisa dibilang bagi masing-masing pasangan calon sebelum menuju ke ruangan venue yang berada di dalam sebelum mulai nanti debatnya, dan dapat dipastikan bahwa capres hanya mendampingi saja. Sifatnya mendampingi, kalau mau memberi masukan, sok monggo boleh pada saat nanti di iklan atau commercial break, tapi pada saat di real debatnya akan ada cawapres saja yang berbicara. Kita dengarkan, kita lihat apa yang akan dibicarakan oleh Prabowo dan juga Gibran. Pak Prabowo, Mas Gibran, bagaimana tentunya nih malam hari ini malamnya Mas Gibran ya Pak Prabowo ya, karena debat kedua untuk calon wakil presiden. Kesiapannya Mas Gibran seperti apa? Ya, mohon doanya saja. 3 hari terakhir kami juga sudah rajin melakukan simulasi. Rajin melakukan simulasi. Oke, Pak Prabowo, dukungan apa yang diberikan kepada Mas Gibran untuk malam hari ini? Ya, kita memberi data, memberi masukan. Tapi beliau kan wali kota, jadi mengerti masalah dari paling akar. Ya. Baik, terakhir mungkin apa harapannya untuk Indonesia dari Pak Prabowo atau Mas Gibran, Indonesia dan pemilu 2024 ini? Ya, pasti kita berharap dan kita yakin bahwa pemilu akan berjalan dengan baik, damai, rakyat akan ambil keputusan yang baik, Indonesia akan maju. Indonesia akan baik, Indonesia akan maju. Baik, Mas Gibran mau menambahkan? Ya, semoga acara debat ini berjalan dengan lancar dan ketika calon cawapres bisa menyampaikan visi dan misinya dengan baik. Baik, selamat berjuang Mas Gibran di debat kedua ini. Terima kasih tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran atas waktunya. Baik. Iya, pasangan nomor urut 2 sudah tadi diwawancarai sejenak, dan yang ini adalah tiba, yakni adalah pasangan nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar menjadi pasangan kedua yang tiba di JCC setelah tadi Prabowo Gibran juga sudah tiba terlebih dahulu menjadi pasangan pertama yang tiba di JCC Senayan. Tadi disampaikan oleh Mas Gibran dan juga Pak Prabowo bahwa harapannya semoga malam hari ini masing-masing cawapres bisa memaparkan visi misinya dengan baik untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Begitu tadi juga disampaikan oleh capresnya Prabowo Subianto bahwa dikasih saran apa begitu ya Mas Gibran begitu untuk debat perdana ini bagi calon wakil presiden. Tidak ada persiapan yang khusus karena memang disampaikan bahwa Gibran ini adalah seorang wali kota yang juga sudah mengerti permasalahan dari akar rumput, jadi akan sudah siap menghadapi debat malam ini yang bertemakan ekonomi, APBN, APBD yang katanya ini menjadi makanan sehari-hari juga bagi seorang Gibran Rakabuming Raka yang saat ini juga masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Oke, sudah menuju selesai dari red carpet, kemudian ini sepertinya masuk ke ruangan VVIP ya, atau ke holding room. Ini merupakan ruang tunggu, dan yang sudah tiba di 3 atau yang terakhir adalah nomor urut 3
Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menjadi pasangan ketiga atau pasangan terakhir yang tiba. Artinya semuanya sudah lengkap. Paslon nomor 1, 2, dan 3 semuanya sudah tiba di JCC Senayan. Kurang dari 15 menit lagi sudah tiba semuanya dan sudah siap menghadapi debat calon wakil presiden dengan tema ekonomi, APBN, APBD, ekonomi kerakyatan, dan semuanya sudah siap tadi ya, masing-masing sudah sampaikan juga ya. Dan kalau kita lihat memang dari 3 paslon ini yang paling menarik perhatian adalah pasangan nomor urut 3 ya, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memakai pakaian adat nih ya. Pasti saya yakin ini ada maksud di baliknya ya, tapi apa maksud di baliknya pasti nanti mungkin saja harapannya disampaikan nanti pada saat debat mengapa menggunakan pakaian adat. Sambil menunggu pasangan nomor urut 3 di red carpet, kita sambut dulu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sebentar lagi akan juga ditanyakan langsung ya. Menuju red carpet untuk ditanyakan seperti apa persiapannya. Kita nantikan sebentar lagi di pasangan nomor urut 1 yang lengkap ini membawa istri masing-masing tepat juga di hari ibu ya. Membawa istri pendamping begitu untuk memberikan menjadi apa ya, penyemangat tersendiri ya, terutama untuk Gus Imin karena ini juga dialami Gus Imin merupakan debat perdana calon wakil presiden. Nanti setelah Anies dan juga Muhaimin diwawancara dan sudah selesai jalan melalui red carpet, giliran pasangan nomor urut 3 terakhir tadi, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, yang kemudian akan berjalan melalui red carpet juga, dan seperti biasa tadi formatnya adalah akan ada ditanya oleh salah satu presenter untuk ditanyakan seputar persiapannya. Kita simak kali ini tanya jawab sebentar dari Anies dan juga Muhaimin. Ayo lebih maju, Bapak. Malam ini, wah baik, malamnya Caimin nih. Debat kedua, bagaimana persiapannya Caimin? Ya bismillah, yang penting kita berusaha mensosialisasikan cita-cita dan rencana kami berdua untuk bisa didengar dan disampaikan ke masyarakat. Dukungan apa Pak Anies yang diberikan untuk Caimin? Oh, dukungan sepenuhnya. Dan alhamdulillah karena Gus Imin ini adalah seorang aktivis yang terbiasa berbagi gagasan, ide. Jadi bismillah, insya Allah lancar semuanya. Oh iya, yang saya lupa. Mas Anies, hari ini hari Ibu. Kami berdua mengucapkan selamat hari Ibu. Salam hormat, cinta, dan kasih sayang kami kepada seluruh ibu-ibu se-Indonesia. Moga-moga semuanya sehat, semoganya umur panjang, insya Allah husnul khotimah. Terima kasih atas doa-doa Ibu. Dan tentu mohon doanya kepada seluruh masyarakat, semoga pemilu berhasil, debat berhasil, semua langsung, umum, bebas, dan rahasia. Baik, terakhir mungkin harapannya untuk Indonesia dan pemilu 2024? Ya, tentu kita berharap pemilu harus berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil. Karena itu seluruh pejabat, ASN, aparat, semua kita harapkan tetap menjaga netralitas. Untuk apa? Untuk pemilu yang berkualitas. Kalau pemilunya berkualitas, maka Indonesia akan dapat demokrasi yang unggul. Malam ini jangan berharap saya jadi ekonom. Hari ini saya akan menjadi bagian dari perjuangan Amin berdua. Oke, Anda yang menambahkan Pak Anies? Iya, tentu kita berharap pemilunya berjalan lancar dan kejujuran ada, netralitas ada, supaya hasilnya memiliki legitimasi moral. Sehingga nantinya kan tujuan pemilu ini, Pilpres, adalah supaya ada pemerintah yang bisa menjalankan tugas dengan baik. Harapannya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anies Baswedan, Caimin, dan juga Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dalam ya. Baik. Terima kasih, thank you. Sudah disampaikan tadi oleh Muhaimin mengapa pasangan nomor urut 1 ini membawa pendampingnya, membawa istri, karena memang ini juga hari ibu begitu ya. Jadi juga kemudian menambah energi tersendiri ya dalam debat membawa pendamping. Nah kita lihat kalau pasangan Anies Muhaimin, pasangan Amin ini sudah meninggalkan red carpet untuk menuju ke holding atau ruangan tunggu. Kita lihat pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Memang ini menjadi pasangan yang agak berbeda ya.
menggunakan kostum daerah begitu ya, dari dibandingkan dengan yang pasangan nomor urut 1 dan juga 2. Mungkin juga akan jadi pertanyaan publik ya, mengapa ini di dalam tema ekonomi kerakyatan, APBN, APBD ini justru menggunakan kostumnya agak sedikit berbeda dari debat perdana kemarin. Ada tambahan kostum adatnya ya bagi Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Oke, ini Ganjar Pranowo terlebih dahulu ya untuk Mahfud MD. Masih ditunggu begitu ya. Iya. Oh, ternyata Ganjar Pranowo capres nomor urut 3 juga membawa pendamping sang istri Bu Atiko untuk berjalan bersama dan juga Ganjar Pranowo, dan juga di dalamnya atau di belakangnya ya ada cawapresnya Mahfud MD yang menggunakan pakaian adat daerah Madura, dan juga kalau Ganjar Pranowo ini Nusa Tenggara Timur. Perpaduan dari Nusa Tenggara Timur dan Madura, nanti mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan besar, atau apakah akan disampaikan apa hubungannya dengan menggunakan pakaian adat dan tema debat pada malam hari ini tentang ekonomi kerakyatan, APBN dan juga APBD termasuk juga ekonomi digital. Mahfud MD juga membawa pendamping gitu ya, sang istri, berarti sama-sama menyimbolkan juga kekuatan begitu ya dari seorang ibu ataupun istri, menjadi kekuatan tersendiri di debat cawapres kali ini bagi Mahfud. Iya, seperti biasa nanti pada saat sebentar lagi akan melewati red carpet dan akan ditanya seputar persiapan dan harapannya seperti apa. Iya. Artinya ini sudah lengkap semuanya ya. Pasangan calon nomor urut 1, 2, dan juga 3 sudah tiba. 7 menit lagi menuju debat perdana calon wakil presiden atau sekaligus juga menjadi debat kedua capres-cawapres di pemilu 2024. Begitu yang dinanti karena punya masing-masing tugas berat ya. Baik untuk Muhaimin Iskandar, kemudian juga Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD, dan kita lihat apa pernyataan dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Pak Mahfud, kesiapan malam hari ini, Ibu boleh? Siap. Bagaimana Ibu? Dan Pak Mahfud, bagaimana kesiapan untuk debat kedua ini? Siap lahir batin. Sehat. Siap lahir batin dan sehat untuk debat kedua kali ini. Siap. Dukungan dari Pak Ganjar, Tentu, seperti apa karena kepada ada Pak Ganjar Pak Mahfud? juga, jadi lebih siap. Oh, kalau kita dukung penuh Pak Mahfud. Kemarin kita ada diskusi panjang, kalau soal ini sudahlah Pak Mahfud, jagolah soal ini. Jadi kita tidak pernah khawatir pada soal ini, dan mudah-mudahan beliau akan menjelaskan dengan gamblang kepada publik. Ya. Baik. Terakhir, boleh saya minta harapan untuk Indonesia dan pemilu 2024? Untuk Indonesia tentu sesudah Pilpres ini siapapun yang menang, apalagi kalau kami menang, harus makin maju. Pilpres harus berjalan damai. Bagaimana Anda yang menambahkan Pak Ganjar? Setuju, dan kita akan capai harapan masyarakat, dan kami berdua siap diperintah rakyat. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud untuk waktunya. Baik, terima kasih buat Ibu tentunya. Kami siap diperintah rakyat, itu tadi kata paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sudah lengkap, saya kalau gitu sudah siap-siap juga pengen nonton Friskani ya, sudah mulai mau jam 7 malam nih. Dan kita berikan tepuk tangan dan terima kasih untuk Ismail Bahtiar, Timnas Anies Mohaimin. Terima kasih Pak Wihadi Wianto, TKN Prabowo Gibran. Terima kasih juga Mas Bagas ada Dirga, TPN Ganjar Mahfud. Dan juga para pendukung paslon nomor urut 1, 2, 3, terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan debat perdana untuk calon wakil presiden 2024. Ini yang kita nanti kurang dari 5 menit lagi ya Audrey ya. Kita akan menantikan bagaimana gagasan dari masing-masing kandidat wakil presiden di bidang ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Kita sambil lihat juga bagaimana kondisi di lokasi ya Audrey. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan bagaimana kondisi di JCC. Sudah ada pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang sudah tiba di area Jakarta Convention Center. Dan tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kandidat bahwa siap untuk
mengikuti debat calon wakil presiden kali ini. Audrey, kalau kita lihat artinya tadi juga kita sudah berbincang dengan para tim ses, semua kandidat ini sudah siap ya, baik itu calon presiden yang mendukung maupun calon wakil presiden yang akan adu gagasan secara langsung malam hari ini. Iya betul, tapi saya senang Friska kalau tadi kan ditanya ya, apa harapannya dari debat ini, masing-masing cawapres dan juga capres ini menyatakan bahwa mereka sama-sama kemudian mengharapkan juga masing-masing dari rivalnya juga dapat menyampaikan visi misi dalam debat supaya masyarakat yang nilai begitu ya. Betul. Dan itu yang saya senang dari masing-masing capres dan juga Karena cawapres. pada akhirnya visi misi yang disampaikan oleh para kandidat ini harapannya agar nanti bisa jadi referensi bagi para calon memilih untuk memberikan hak suaranya di pemilu 14 Februari 2024. Ini kondisi terkini di Jakarta Convention Center. Saat ini masing-masing kandidat calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Juga Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 bersama calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berada di holding room karena 3 menit lagi kurang lebih ya. 3 menit lagi. Kita akan sama-sama menyaksikan debat calon wakil presiden 2024. Tampaknya kalau kandidat wakil presiden ini sudah siap, tapi yang deg-degan justru pendukungnya dan tim sesnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang jadi kejutan dari masing-masing calon wakil presiden. Benar banget. Kalau tadi kan katanya Gus Imin yang pertama kali ya, tadi juga yang menariknya adalah bahwa akan ada kemudian pemaparan yang sudah siap ya. Kemudian dan juga dari Gibran juga sudah di-spill oleh Pak Prabowo. Ini Gibran juga sudah matang begitu ya, sudah mengerti bagaimana kondisi dari rakyat karena menjadi wali kota. Dan yang paling buat saya penasaran justru adalah paslon nomor urut 3 ya. Ini memakai pakaian adat ya dari Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo. Apakah ini ada hubungannya dengan ekonomi dan juga pakaian adat, Friska? Saya akan menunggu masing-masing calon presiden dan wakil presiden, terutama cawapres nomor urut 1, 2, 3 saya yakin akan memaparkan visi misi yang luar biasa untuk Indonesia. Oleh karena itu langsung saja kita sama-sama menyaksikan debat calon wakil presiden. Saya Friska Clarissa. Dan juga saya Audrey Chandra, berterima kasih. Dan mari kita sama-sama lihat ya bagaimana debat calon wakil presiden 2024 langsung dari Jakarta Convention Center, Jakarta. Sampai jumpa. Disiarkan secara langsung. Nah, inilah debat kedua calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Jumat 22 Desember 2023. Hadirin sekalian, inilah moderator debat malam ini, Alvito Deanova Gintings dan Liviana Cerlisa.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua, Anggota, dan Sekjen Komisi Pemilihan Umum. Selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada petinggi partai politik, petinggi kementerian dan juga lembaga, seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media yang berbahagia. Kami senang dan bangga untuk dapat hadir di sini dan ikut serta secara aktif menjadi bagian dari demokrasi Indonesia. Mudah-mudahan malam hari ini ide, gagasan, dan semua upaya untuk meyakinkan Anda untuk menentukan siapa pilihan yang tepat dalam pemilu mendatang dapat terwujud. Dan ini merupakan bukan hanya memperkaya hasanah demokrasi kita, tapi juga menjadi referensi bagi Anda kelak. Ya, tentu kita semua juga berharap gagasan-gagasan yang terlontar dalam debat nanti akan jadi acuan dan juga solusi dalam membangun negeri ini. Malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana 3 kandidat calon wakil presiden berbicara, saling bertanya, hingga beradu argumentasi dalam tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Bersama saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting, inilah debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin serta pemirsa sekalian, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Selanjutnya inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD.
Dan untuk mengawali acara pada malam hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan jingle pemilu 2024. Bapak Ibu yang kami hormati dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah
Dan Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan dengan energizing tadi semangat kita terus membara sampai akhir. Kita mulai ya, kita mulai. Untuk membuka rangkaian debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024, kita akan simak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Hasyim Asyari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu, yang kami hormati Ketua dan anggota DKPP, yang kami hormati para panelis yang telah memberikan dukungan kepada KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat kali ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di sini, silaturahim kepemiluan dalam rangka debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah debat kedua dalam rangkaian kampanye pemilu presiden, yang kesempatan ini adalah debat yang dilaksanakan oleh calon wakil presiden. Mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan gagasan-gagasan, visi, misi, program masing-masing calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat pemilih Indonesia. Kita semua berharap apa yang disampaikan nanti akan memengaruhi pilihan-pilihan rakyat pemilih Indonesia kepada pasangan calon presiden sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelum kita mulai bersama, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, mulai. Berdoa selesai, kami ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang akan memimpin, memoderasi debat pada debat yang kedua ini. Kami ucapkan terima kasih kepada stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Demikian, kiranya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Kami mohon berkenan para panelis untuk berdiri ketika kami sebutkan namanya. Yang pertama Bapak A. Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI periode 2016-2021. Selanjutnya Bapak Aditya Wardono SE MSI MSc PhD, Ekonom dan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dr. Agustinus Prasetyanto, Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2015-2023. Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Henry Saparini PhD, Pendiri dan Ekonom Core Indonesia. Profesor Dr. Dr. Hieronymus Rowa, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Poppy Ismalina, Master of Economics Development, PhD, Associate Professor di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Dr. Retno Agustina Eka Putri, SE MSc, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. Profesor Dr. Suharnomo SE MSI, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jose Rizal Damuri PhD, Eksekutif Director Center for Strategic and International Studies, CSIS. Saudara, selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami persilakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari untuk naik ke atas panggung dan koordinator panelis Ibu Retno Agustina Eka Putri untuk menuju ke panggung. Terima kasih Pak Hashim dan Bu Retno, silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai debat kami memiliki tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan dan luar ruangan dan juga harus ditaati oleh para calon wakil presiden yang akan berdebat malam ini. Kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar, pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib. Saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel, slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone, alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight.
Selanjutnya kami akan perkenalkan para calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Baik, harap tenang. Terima kasih. Mohon tenang, kita sudah dengar tadi tata tertibnya ya. Oke. Dan langsung saja kita mulai debat calon wakil presiden pemilu 2024. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan calon wakil presiden 2024. Jika pada debat pertama sebelumnya penyampaian visi misi dimulai dari paslon nomor urut 1, maka debat kali ini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Kami persilahkan Pak. Mohon tenang. Kami butuh kerjasamanya, nanti ada waktunya tepuk tangan. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity.
kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu, selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Terima kasih. Baik, cukup. Boleh tenang. Kita lanjutkan. Cukup ya. Terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu Pak. Harap tenang, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4 menit, kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia, kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang. Seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat." Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, "Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap." Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, "Apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres?" "Tidak, Bapak.
Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dolatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak selesai. habis. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silahkan kembali Pak. Baik. Oke, mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk naik ke atas panggung, menyampaikan visi misi dan program kerja. Mohon tenang. Waktu Anda 4 menit Pak, dimulai dari Anda menyampaikan gagasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti, dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita
khususkan untuk kamu-kamu kaum muda Indonesia. Kamu-kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya. Mohon maaf waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih Pak, kembali ke tempat. Terima kasih. Berikan aplaus dan apresiasi untuk 3 calon wakil presiden yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program mereka. Baik, cukup. Oke. Cukup, tahan dulu. Saudara, kita akan jeda sejenak. Dan usai jeda, pada segmen berikutnya kita akan memperdalam visi misi dan program kerja para calon wakil presiden yang telah disampaikan tadi. Untuk itu tetap bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Fiona. Aku nggak mau. Tunggu dulu Fiona. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya. hari ini, tapi gue nggak sendirian. Langsung aja deh kita kenalin, ada host satu lagi, ada Kukuh Adi. Nggak gitu, nggak gitu. Ya mohon maklum ya kalau Kukuh Adi memang kayak gitu. Dan kita di sini nggak cuma berdua ya Kuh ya. Betul, layaknya sebuah komentator yang ada di siaran-siaran sepak bola, kita juga mengomentari dengan ahli-ahli yang sudah datang hari ini. Betul. Betul, ada siapa aja? Silakan disebut Laura. Ada yang pertama ada Kania Cita, founder Malaka Project. Hai Kania, mohon maklum ya kalau sama Kukuh gitu ya. Udah berapa kali? Oh iya, sorry. Udah tahu ya. Udah tahu biasa, ya, udah dengan biasa. absurdity-nya. Betul. Terus yang kedua, ini ada Mas Teguh Rifki, ekonom LPM FEB UI. Atau dipanggil Mas Rifki saja. Mas Rifki saja untuk ngasih insight-insight tentang ekonomi. Kalau misalnya gua sama Kukuh kan kayak ya kita mah tukang nanya aja ya Kuh ya. Betul, karena pengetahuan ekonomi kita sebatas anak SMA. Iya, ya, sama cilok di depan harganya berapa? Enggak, itu SD bisa. SD itu. Gitu ya. Oke, nah ini nanti kita bakal ngobrol sama Kania sama Mas Rifki, tapi kita mau tos dulu nih, mau ngelihat suasana di JCC dulu setelah tadi sesi pertama, itu suasananya gimana? Ada Sinta Milenia di JCC. Malam Sinta, silakan nih gimana kondisi suasana di sana? Panas Malam rekan kah? Sinta, silakan. Rekan Sinta. Dan Kukuh di digital di studio digital. Sekarang Sinta akan ambil alih ya laporan malam ini. Sekarang Sinta sudah berdiri. Sekarang Sinta melihat red carpet. Nah, Sinta sekarang sudah berada di Jakarta Convention Center dan disinilah tempat diselenggarakan debat Cawapres Perdana
Nah, oke, sahabat Kompas TV, tadi Sinta juga sudah berkesempatan untuk melihat segmen 1, yaitu penyampaian visi misi masing-masing cawapres, kemudian juga ada pembacaan tata tertib dan juga pembukaan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Nah, tadi juga terlihat para pendukung antusias ya, sahabat Kompas TV, tapi tetap berjalan dengan aman, tertib dan tidak ada kerusuhan selama di dalam sana. Nah, kemudian sahabat Kompas TV, di sini pengamanan cukup ketat karena ya memang yang hadir adalah orang-orang penting, kemudian juga polisi juga sudah menerjunkan sebanyak 2.000 anggota untuk mengamankan lokasi di GBK dan di JCC ini, sahabat Kompas TV. Nah, di sini tadi juga terlihat di belakang Sinta ini adalah area red carpet. Nah, di sini tadi juga beberapa tokoh-tokoh seperti Ketua KPU, kemudian ada Pak Zulhas, Pak Erlangga, dan tentunya bintang malam ini yakni paslon nomor urut 1, kemudian paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3 tadi juga melewati red carpet ini. Begitu. Nah, oke, sahabat Kompas TV, seperti yang kita tahu, di debat cawapres ini akan ada 6 segmen. Tadi segmen pertama sudah kita lihat bersama ya, sahabat Kompas TV, penyampaian tata tertib, kemudian pembukaan, dan juga penyampaian visi dan misi dari masing-masing cawapres. Nanti akan ada segmen-segmen berikutnya, segmen 3, segmen 4, dan sampai segmen 6. Nanti kita akan saksikan terus, dan Sita nanti akan kembali. Oke, kita lanjut. Kita oper lagi ke digital Kompas TV. Terima kasih. Itu dia ya, tadi. Itu dia tadi dari Sinta Milenia. Iya. Walaupun dia Gen Z tapi namanya Milenia ya. Emang tahu, kita kan nggak nanya tadi tanggal berapa dia lahir, tahun berapa. Tahun 96 pasti. Iya boleh lah, tapi bukan itu ya kayaknya fokus kita hari ini. Betul, karena fokus kita adalah 3 cawapres yang telah melaksanakan tadi ya. Menyampaikan visi misi di segmen pertama. Betul, dengan cukup baik. Walaupun di sini ada yang, wah ternyata dia lancar ya, ada yang gitu kayaknya tendensinya ya. Betul. Nah ini kita langsung tanya aja ya sama para expert yang udah ada di studio hari ini. Saya sih warga aja ya. Oke, kita udah harus balik ke sana lagi karena kita akan lihat segmen kedua ya guys ya. Yuk lihat dulu. Yuk lihat dulu yuk. Anda kembali menyaksikan debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian, calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Ada 11 panelis yang disiapkan oleh KPU dan selama kurang lebih 1 hari kemarin mereka menyiapkan sejumlah pertanyaan. Tapi tentu saja tidak semua pertanyaan yang disiapkan akan ditanyakan karena itu akan ada mekanisme tertentu sehingga nanti beberapa pertanyaan akan disampaikan tentu saja sesuai dengan subtema yang sudah ditetapkan. Ya, dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Dan untuk memulai segmen debat, berkenan para calon wakil presiden untuk naik ke atas panggung dan menempati podium masing-masing. Kami persilakan Bapak. Pak Muhaimin, Pak Gibran, Pak Mahfud, kami persilakan. Pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2, maka di sesi ini kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Dan untuk itu kami persilakan panelis Alamsyah Saragih untuk mengambil subtema pertanyaan di dalam fishbowl, kemudian silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan juga moderator. Dimasukkan ke tempat yang kosong tidak apa-apa Pak? Iya. Tarik saja biar cepat. Yes. Silakan diperlihatkan ke calon wakil. Hanya cukup di tempat nanti Bapak, diangkat saja oleh... Bapak. Baik, tolong dihadapkan ke kami Bapak. Ekonomi kerakyatan digital. Ekonomi kerakyatan digital, oke.
Kami akan undang kemudian Bapak Aditya Wardono untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball. Apakah A, B, atau C? Silakan dibuka, Pak. Yes. C. Jadi ekonomi kerakyatan digital, C. Kita akan buka amplop pertanyaan, Bapak. Masih disegel amplopnya. Dan kami ingatkan kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, terkait ekonomi kerakyatan dan digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit. Dimulai sejak Bapak menjawab. Kami persilakan. Baik, kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya 2 undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE yang baru saja diresmikan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bunganya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500.000, kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK, OJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam, kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik, tepat waktu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silakan Pak Muhaimin, waktu Anda 1 menit. Ya, benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah. Baik, harap tenang.
Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak untuk menanggapi 1 menit, kita mulai sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Mohon tenang, mohon tenang. Saya hargai jika kita semua kooperatif. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Mahfud kembali untuk memberikan tanggapan atas tanggapan dari jawaban Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Muhaimin dan Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi, dimulai dari Bapak menyampaikannya. Alhamdulillah apa yang diusulkan, ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman. Kadang-kala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada 3 infrastruktur yang harus dibangun. 1 infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan. Selesai. Mohon tenang. Harap tenang. Belum selesai. Belum selesai. Harap tenang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko untuk mengambil subtema pertanyaan. Bapak, di dalam fishbowl silakan diperlihatkan selanjutnya ke calon wakil presiden dan ke moderator. Investasi. Selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid untuk mengambil undian huruf A, B, atau C. Kita lihat. Huruf A. Baik, terima kasih Pak. Kita buka amplop sesuai dengan undian yang didapat dan kita lihat masih tersegel Bapak. Kami ingatkan kembali untuk mendengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar dengan subtema investasi. Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13%, sementara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22%. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup.
Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain. Di lain halnya, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru, dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih, mohon tenang. Kita mulai untuk meminta tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Gibran. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z, kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing ownernya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, Bapak. Mohon tenang. Cukup? Cukup? Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Pak Mahfud. Caimin, calon wakil presiden paslon 1. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan, Pak, investasi itu sulit loh, Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja, Pak, untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Baik, terima kasih. Tenang, nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, kita mulai. Ya. Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju.
menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkut barang sehingga investasi Cukup, waktu Anda habis. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita masih lanjut. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan panelis Ibu Henry Saparini untuk mengambil subtema. Silakan Ibu. Dan silakan diperlihatkan kepada calon wakil presiden dan juga ke moderator. Keuangan, pajak, dan tata kelola APBN, APBD. Baik, untuk selanjutnya Pak Hieronymus Rowa kami mohonkan untuk mengambil undian untuk mengetahui huruf apa yang akan muncul. B, ya. Baik, terima kasih. Kita akan ambil dan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian dan silakan, amplopnya masih tersegel. Kami ingatkan kembali, mohon disimak baik-baik karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk subtema keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD. Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN. Banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu untuk fisik tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon tenang, masih ada waktu. Terima kasih. Saatnya menanggapi Pak Mahfud. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun
investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Baik. Terima kasih. Kita masih lanjut. Mohon tenang. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit. Kita mulai ketika Anda mulai berbicara. Mohon tenang dulu. Iya. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya, masih tentang uji panelis yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan akan disampaikan. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos!
Melanjutkan. Lanjutkan sekarang. Oke, kita balik lagi di obrolan debat Cawapres 2024 nih. Teman-teman sudah ada Kania Cita dan juga Mas Teguh Rifki. Langsung aja kita tanya ya, Kuh ya. Betul, dari tadi 3 di topik. segmen pertama kita nggak sempet ngobrol gitu. Betul. Langsung aja Kania deh yang pertama deh. Jadi banyak banget nih bahannya ya. Bener, langsung aja kita komen, kita kasih reaction nih. Gimana menurut Kania? Iya, pertama sih seneng ya ngeliat percakapannya cukup rapih ya. Maksudnya dari awal kayak, tapi bener juga sih kata Prof Mahfud, rada normatif juga ya sebenarnya. Tadi mungkin di akhir ada yang menarik ketika diangkat masalah skala prioritas. Bener banget sih, memang dalam segala pembangunan itu kita pasti mesti ada skala prioritas ya. Nah tapi dari tadi juga aku sebenarnya belum lihat ada yang mendetailkan itu sih. Gitu. Jadi dari tadi itu sebenarnya kebanyakan ide itu end to end lah gitu, banyak banget yang jain. Tapi sebenarnya belum begitu kelihatan, kecuali ya tentu saja yang melanjutkan dong, karena kan udah kelihatan kalau itu ya trajektorinya ya. Maksudnya kan mereka udah punya planningnya ya akan seperti apa. Tapi kan untuk yang membawa misi baru justru maksudnya kayak perubahan atau yang satu lagi misalnya mungkin yang men-challenge juga, justru itu kan yang harusnya menunjukkan di mana nih perbedaannya dengan track yang sedang berjalan sekarang gitu sih. Jadi bahkan dari kritik yang ada pun menurut aku belum, yang dari para kritik ini juga belum ada yang menunjukkan bagaimana improvementnya juga gitu. Kayak itu sih. Kalau menurut Mas Rifki gimana? Kalau dari semua program tadi kan memang betul ya kata Prof Mahfud dan Kania sampaikan barusan, semuanya normatif gitu. Jadi kita nggak lihat ada actionable plan dari semua tadi. Dan selain normatif pun ini juga banyak isu seperti digital atau APBN. Itu kan isu yang memang setiap pemilu dibahasnya sama gitu, more or less sama gitu. Tapi peningkatan tax ratio, IKN, itu kita nggak melihat banyak improvement. Dan dari tadi itu kan ngomong misalnya terkait spending, bagaimana kemudian melakukan proteksi dasar. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan investasi gitu. Semua program ini kan butuh pendanaan, butuh expenditure, butuh spending. Tapi nggak ada yang betul-betul ngomong bagaimana mendanainya gitu. Tadi Mas Gibran sempat sebut tax ratio gitu. Itu masalah yang kita semua setuju gitu. Tapi dia mau bikin ini kan tadi badan penerimaan itu. Kayaknya dari semua tadi baru 02 aja tadi yang nyebut soal perubahan dari sisi tax ini. Maksudnya gimana penerimaan negara. Jadi apa gitunya ya. Iya. Emang tadi kan kita sempat bahas juga harus berapa untuk naik kelasin itu tuh. Harus berapa tuh. Tadi dia menyinggung soal I-Core Index. Tapi normally sih harusnya naik, kalau mau sampai 6-7% itu mungkin butuh tambahan mungkin around 400 triliun, correct me if I'm wrong, tapi it's a big number gitu. Dan isunya tax ratio ini kan, kalau orang bicara tax ratio, tadi juga Gibran bicara terkait pembuatan badan baru, sebetulnya isunya adalah di enforcement. Jadi maksudnya dengan rate pajak yang ada sekarang gitu, berapa sih yang bayar gitu. Kita negara yang informality-nya itu 80% dari ekonomi. Means that ada 80% orang yang nggak tercatat sebetulnya income dia berapa, dia spending harian berapa, kerjanya apa. Inilah yang orang-orang sebetulnya nggak masuk ke basis pajak kita, more or less gitu. Jadi bukan masalah badan baru, bukan masalah rate pajaknya berapa. Tadi juga Cak Imin juga sempat sebut di awal nurunin tingkat pajak gitu. Tapi sebetulnya yang ada sekarang banyak yang belum kesentuh gitu. Oke, tadi yang menarik juga Cak Imin ini ya, selepet. Atau dia menganalogikan selepet sarung itu sebagai disrupsi gitu. Nah ini kira-kira realistis nggak sih semua yang dibicarakan sama Cawapres ini tadi? Realistis atau enggak, sebetulnya kalau kita lihat 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, omongan terkait investasi itu mirip gitu. Jadi sebetulnya saya harus potong karena kita harus balik lagi ke JCC untuk lihat segmen selanjutnya. 3, 2, 1. Oh masih 30. 30. Ya seperti ini sering terjadi. Lanjutin Mas. Ya, mohon maaf. Normatif, tapi memang betul kayak kata Prof Mahfud, susah waktu dilakukan di lapangan. Jadi memang butuh ada prioritas kira-kira apa yang mau di-solve dan di-commit di situ. Gitu. Tapi kayak kalau dari 02 mungkin dari si kerangka industrialisasinya itu ya, dia mau meningkatkan formal nanti kita lanjutin lagi. Betul, kita balik ya ke JCC. Silakan.
Masih di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024, kami undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk tetap ada di podium. Kita masih akan lanjutkan pendalaman visi dan misi. Pak, silakan kembali maju. Pak Muhaimin, Pak Mahfud, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk kembali kita masih menempati dalam podium. Sesi pendalaman visi misi program kerja. Harap tenang. Melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Dan untuk segmen ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan panelis untuk mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Kami persilakan Ibu Poppy Ismalina untuk mengambil dan memperlihatkan ya kepada calon wakil presiden dan moderator. Silakan diperlihatkan. Oke. Perkotaan. Baik, selanjutnya Ibu Retno Agustina Eka Putri untuk mengundi huruf A, B, atau C. Silakan diperlihatkan huruf B. Perkotaan huruf B. Perkotaan huruf B. Kita akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel. Dan kami kembali ingatkan kepada para calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Dengan subtema perkotaan. 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya. Di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, Cawapres nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman,
terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah, ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil, kita pakai skema buy and the service, sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Habis? Cukup. Ya. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktu untuk menanggapi 1 menit, Bapak. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Ya, Cak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya, 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaimin. Kalau nanti kita membentuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Selesai. Baik. Mohon maaf waktu Anda habis. Kami akan kembalikan ke Pak Muhaimin. Mohon tenang, belum selesai. Pak Muhaimin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud. Waktu Anda, silakan. Ya, yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak. 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada. Habis. Harap tenang, nanti kita akan berikan waktu untuk aplaus. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tenang. Untuk itu kita akan persilakan panelis Bapak Suharnomo untuk mengambil undian subtema kelima dalam Fishbowl. Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator Bapak. Infrastruktur. Pak Tauhid Ahmad, kami undang untuk mengundi huruf A, B, atau C. C. Infrastruktur huruf C. Masih tersegel Bapak. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan 1 kali. Pertanyaan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2.385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih.
jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Wonogiri, Klaten, untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional, membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Ke depan, masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali. Karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, Pak? Cukup. Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di utak-atik dari APBN, APBD gitu. Ini untuk ini. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Selesai. Waktu Anda habis, baik kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup, Bapak? Cukup. Baik. Kita stop, countdown. Tenang. Saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut
memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Tenang. Baik, kita masih lanjut. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Yose Rizal Damuri untuk mengambil undian subtema ke-6 dalam Fishbowl. Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator. Perdagangan. Ya. Dan Bapak Aditya Wardono untuk membantu kita mengundi huruf A, B, atau C. Perdagangan C. Terima kasih. Perdagangan huruf C, Pak Mahfud. Masih tersegel. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali. Pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD dengan subtema perdagangan. Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kami persilakan ketika Bapak mulai berbicara. Baik, menurut saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian, saudara sekalian, saya dan Mas Ganjar kebetulan Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi. Sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global. Sehingga memenuhi standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, saudara kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif. Sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai. Terima kasih Pak Mahfud. Saya persilakan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi. Ya, Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan standar, semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur
baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Cukup Bapak? Harap tenang. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja, paling konkret. Hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Cukup? Cukup Bapak? Cukup. Baik. Baik. Kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk menanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi Harap itu tenang. normatif. Mohon tenang. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak jalan, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat-diplomat kita tuh bagus. Ya, sekarang ini kadang-kala ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai belum masuk, itu tidak disahkan. Di DPR partai ini belum masuk. Nah, sesudah bertugas tidak jelas. Dia tidak ngerti, tidak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan, nanti diplomasi ini diatur kembalilah rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah, soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu selesai. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita di pemilu 2024. Dan kami persilakan para calon wakil presiden untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Bapak. Di segmen selanjutnya, ini seharusnya segmen yang kita tunggu-tunggu karena setelah ini mereka akan saling bertanya dan memberikan tanggapan. Interaksi antar kandidat akan dapat Anda saksikan di segmen selanjutnya dalam debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Ya, kembali lagi di break dulu ya, sambil nunggu-nunggu dulu, sambil mau ke WC dulu, boleh kita diam aja, kita tungguin yuk. Enggak dong. Oh enggak ya, kita sambil bahas juga ya. Jadi tadi sebenarnya kita rada-rada ngobrol dulu kayak tadi bahasnya apa aja sih, pokoknya yang tangkap di gua tadi masalah 40 kota Ya, Jakarta Baru. Yang awal itu soal perkotaan. Betul. Terus yang kedua tadi mengenai infrastruktur sosial, ya makanya ada berhubungan dengan stunting dan segala macam. Yes. Dan yang terakhir itu, tadi tuh Kania udah bilang hilirisasi bahkan sebelum Mas Gibran ngomong, dia udah hilir. Coba gimana tuh? Kenapa bisa tercetus hilirisasi terus kayak gitu? Ya enggak kan tadi kan konsepnya kan mau naikin ekspor kan. Kalau misalnya kita Pendapatan nasional. enggak tadi yang terakhir itu neraca ekspor. Jadi kan sebenarnya kan
kita bicara skala, kita harus memikirkan skala. Jadi kalau misalnya kita mainannya UMKM, misalnya kayak, ya bener sih memang bisa meningkatkan ekspor ya. Misalnya Kukuh bikin tas anyaman, terus dijual ke Singapura atau mungkin ke Vietnam atau ke Thailand. Misalnya ada pelanggan-pelanggan Kukuh di berbagai negara ini, ya memang itu masuk ekspor. Tapi berapa gitu kan skalanya kalau misalnya produksinya seperti itu. Misalnya kayak Kukuh dengan tim kecilnya bisa produksi berapa gitu kan. Nah pastinya yang bisa mendongkrak dengan signifikan ya pasti levelnya industri gitu. Jadi harus reindustrialisasi lah istilahnya, itu kayaknya cukup banyak lah yang udah ngomongin gitu. Nah yang namanya hilirisasi ini memang tadi sering disebut, cuman mungkin kayaknya banyak yang belum benar-benar ngerti ya. Jadi sebenarnya kan poinnya lebih ke bagaimana tadi kita mengekspor dengan nilai tambah tertinggi kan. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan hilirisasi? Di situ sebenarnya poinnya adalah ketika kita bicara rantai produksi, nah kita itu jangan stop di step 1 gitu. Step 1 itu misalnya mengambil raw material. Nah tapi kita harus olah itu sampai jadi menghasilkan margin nilai tambah tertinggi. Nah tadi di awal sebenarnya si Mas Gibran sempat nyebut juga misalnya kayak hilirisasi digital, itu maksudnya apa sih? Hampir semua produk digital yang kita pakai itu kita nggak menjadi produsennya gitu. Misalnya kayak produksi elektronik, produksi sosial media, ads, kayak misalnya Google menguasai seluruh ads, seluruh income dari ads gitu. Nah kita nggak punya itu. Nah menurut gue konsep menghilirisasi itu pasti bisa meningkatkan banget dong pendapatan gitu. Kalau tadi yang di awal ya. Nah kalau yang barusan ya itu tadi karena dia mengambil level industri ya jadi skalanya tuh ngangkat gitu loh untuk naikin nilai ekspor. Makanya tadi pas mereka ngomong, gue udah ngomong duluan. Enggak dong, mesti di level industri dong. Nggak taunya Mas Gibran kayak mendengar suara gue kali ya dari sini. Kok pas masuk dia langsung ngomong yang gue omongin barusan. Gitu sih ceritanya ya. Mas Rifki gimana? Sama dengan Kania atau mungkin punya pendapat yang beda? Gue setuju sama Kania di hal bahwa memang industri itu yang ngangkat perekonomian. Basically di skala. Tapi mungkin kalau balik ya. Kalau balik di pertanyaannya sebetulnya kan tadi yang ditanyain itu adalah perdagangan bebas. Oh iya, kalau pertanyaannya ya. Nah, ini mungkin gue mau highlight terkait dengan rencana pemerintah sekarang ya. Yang pemerintah lakukan terkait hilirisasi itu sebetulnya lebih ke arah proteksionisme, justru malah lebih jauh dari perdagangan bebas. Yang pemerintah lakukan adalah kita nggak boleh ekspor produk nikel gitu. Nah itu sebetulnya itu yang liberalisasi itu ya pertanyaannya. Iya. Jadi sebetulnya itu adalah contoh yang buruk untuk melakukan hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Gua kasih contoh dulu Indonesia itu pernah nge-ban untuk ekspor rotan dan produk kayu. Kita sumbernya banyak, kita supply-nya banyak, tapi yang terjadi adalah karena global ini jadi supply shortage atau kekurangan supply, yang terjadi adalah kemudian negara lain belajar gimana kita bisa ngembangin kayu sintetis gitu. Yang gua khawatirkan adalah kalau kemudian nikel ini di-ban, negara lain akan belajar bagaimana bikin mobil listrik yang menggunakan less nikel gitu. Jadi yang dilakukan negara lain saat mereka punya resources adalah nggak nge-ban ekspornya, tapi kemudian bagaimana industrinya bisa didorong lebih kompetitif pakai misalnya keringanan pajak, terus subsidi untuk melakukan peningkatan R&D misalnya, atau kalau mereka ekspor tanpa misalnya menciptakan nilai tambah dikenain tax gitu atau istilahnya levy. Jadi dia itu nggak mendisturb global supply, tapi kemudian pakai market mechanism gitu. Jadi sebetulnya penciptaan nilai tambah idenya betul, eksekusinya ini yang mungkin quote-unquote anti liberalisasi. Tapi gitu, bener deh, gue rada bingungnya barusan soal nikel tadi kan. Kalau misalnya lo bilang efek dari proteksionisme ini adalah jadinya negara lain bakal innovate untuk gimana supaya mereka nggak butuh nikel. Bukannya kalau kita in the first place memang nggak jualan nikel, kita juga harusnya nggak terpengaruh ya oleh demand nikel itu sendiri. Karena kan yang bakal mau dijual hasil olahannya nggak sih dari sini. Menarik banget nih obrolan berdua, tapi kita harus balik dulu ke JCC. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Dan sebelum kita memulai segmen ini, kami mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang ada di sini. Suasana cukup kondusif. Kita berharap ini akan terus terjaga karena sesi ini sangat-sangat rentan untuk terpancing. Jadi kita sepakat dulu ya, kita komit dulu ya. Karena di sesi ini, jika sesi sebelumnya pertanyaan disiapkan oleh panelis, maka di sesi ini pertanyaan disampaikan oleh
kandidat atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain. Betul, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh cawapres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? 1, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus Ruktipi namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut procipi dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan. Silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan
buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3, kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Mohaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan ICOR 45, efisiensi akan meningkat. Nah Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89-91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7%. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ICOR-nya 4-5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja, itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu, kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5-6-5. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7. Selesai. Silakan, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja presentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis, yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain, kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G, yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Cukup Bapak? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit, silakan Bapak. Iya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah, tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda
menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda memperhatikan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agak kurang cepat. Selesai. Silakan ditanggapi. Harap tenang. Ditanggapi Ya. Pak Muhaimin. Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama, sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Baik. Tenang, kita lanjutkan. Ya, interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silahkan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Mohon tenang. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat
itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis. Relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden lainnya. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Gak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih gak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Percaya sama gue, lebih seru perbincangan kita pas off air sebelum kita masuk gitu ya on air. Tapi ya kalau oke dibahas lah. lagi udah basi, udah soalnya udah beda lagi. Udah beda lagi. Tapi oke lah, di waktu yang singkat ini gue mau ke Mas Rifki. Ini soal saling tanya ya cawapres ini tadi dari Mas Gibran tanya ke Prof Mahfud. Itu gimana menurut lo, Mas? Beberapa topik ini sebenarnya satu in general, menurut gue memang banyak pertanyaan yang nggak dijawab ya. Yeah. Jadi memang mereka mau menunjukkan program-program mereka, Betul. tapi memang secara struktural banyak hal yang nggak bisa sepenuhnya diselesaikan oleh presiden dan wapres, terutama pemerintah pusat gitu. Contoh investasi, ini mungkin salah satu isu terkait dengan otonomi daerah. Jadi di Indonesia itu, kalaupun dari pusat sudah membawa investasi, kalau kepala daerahnya itu nggak mau investasinya masuk, nggak akan bisa masuk gitu. Jadi
there is a limit to what central government can do gitu. Jadi itu adalah isu terkait dengan investasi di negara yang demokrasi gitu. Kita selalu bandingin dengan Cina gitu, dalam 10 tahun bisa bangun infrastruktur berpuluh-puluh ribu kilometer untuk jalan, lalu kemudian untuk rel kereta gitu. Tapi hal seperti itu nggak akan pernah bisa terjadi di Indonesia atau India. Pembebasan lahan di sini memang aturannya cukup rigid. Di Cina pembebasan lahan itu kalau pemerintah bilang gue mau buka lahan di situ, itu langsung dibuka gitu. Jadi sangat ada limit ke demokrasi, dan kita selalu mendengar pemerintah tiap 5 tahun tiap mau pemilu bilang mau bangun infrastruktur. Once mereka menjabat, mereka baru sadar bahwa this is not quite feasible gitu. Jadi ya mungkin kita juga perlu lihat realita, nggak hanya dari janjinya, tapi pas presiden itu bisa melakukan apa. Contoh yang sering dibahas adalah subsidi BBM. Waktu pemerintah udah menjabat baru tahu bahwa removing fuel subsidy itu political cost-nya sangat gede, sehingga banyak yang janji, tapi waktu once in the office it's quite difficult to implement apa yang dijanjiin. Tapi biasanya kalau udah di ujung-ujung berani. Berani, benar. Udah. Dan nanti apalagi udah di ujung terus udah beberapa kali ya gitu. Iya. Oh gitu. Dia udah punya political capital to spend. Lo tadi kok ketawa sih, Ku? Hah? Kok tadi lo ketawa? Enggak, tadi ingat selesai gitu. Ya, Prof. Mahfud tadi selalu di akhirnya itu ngomong selesai. Dan ini kita dari tadi itu kita dengar soal investasi gitu ya. Mana sih yang paling mungkin untuk Indonesia tuh melakukan investasi? Apakah investasi dari luar itu sesuatu yang buruk untuk Indonesia atau gimana nih, Mas Rifki? Enggak. Semua negara mencari investasi itu dari luar, ya, foreign investment. Isunya sekarang adalah bukan kita punya luxury untuk milih investasi dari dalam negeri atau luar gitu. Bahkan investasi luar pun lebih milih untuk invest di Vietnam atau di Taiwan gitu. So that's an issue in itself. Kita bukan dalam posisi bargaining yang kuat. Exactly. Sehingga kita mau milih kayak investasinya dari sini aja terus. Enggak, kita bahkan kedatangannya belum gitu ibaratnya. Optionsnya belum datang, Bos. Iya. Oke, boleh dilanjut lagi kan ya? Apa nih? Sekarang giliran waktunya banyak langsung habis nih. Kan tadi cuma nambahin ini doang. Ya udah kita bahas yang nikel lagi aja tadi ya. Nggak, tapi mungkin terkait investasi juga memang isunya adalah tadi sempat dibahas di awal sebetulnya corruption gitu, dan biasanya pemerintah pemerintah itu sering bahas terkait corruption itu dari sisi kebijakan baru, tapi yang sangat jarang dibahas itu adalah enforcement-nya, existing regulation. Gitu. Jadi rent seeking activity, terus kita mau pembebasan lahan bayar sini situ, itu yang selalu menghambat investor, tapi nggak pernah kelihatan di data atau misalnya di regulasi yang ada. Oke, berarti untuk pemerintah selanjutnya ini harus ngapain untuk memutus gitu loh barrier-barrier itu. Ki, kalau lo ngeliat ini gimana Ki, resentralisasi Ki? Misalnya kan kayak banyak yang menduga bahwa corruption itu salah satu faktornya juga karena banyaknya otonomi yang terdesentralisasi. Nah, sehingga mungkin salah satu approach-nya adalah jadi lebih tangan besi lah gitu. Mungkin implicit assumption di situ adalah bahwa kita nggak menganggap bahwa subnational government itu capable. Itu kan spirit dari resentralisasi. Gue sih prefer approach. Sebenarnya soal capable kalau ini soal si corruption tadi. Iya, makanya gue sih prefer untuk peningkatan state capacity di level subnasional gitu. Gapnya tinggi banget antara pusat dan pemerintah daerah. Berarti bener ya, Oke, tetap tahan dulu. Percaya sama gue emang kurang ini. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Kita akan lanjutkan segmen tanya jawab antar calon wakil presiden di segmen ini. Jika sebelumnya kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 yang bertanya, segmen ini kita akan mulai dengan sebaliknya, yakni calon wakil presiden nomor urut 3 yang akan bertanya kepada cawapres nomor urut 2. Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat malam hari ini, yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali para calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing.
Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Sama rule-nya seperti tadi, Pak Mahfud. Waktu Anda kami persilahkan. 1 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Masih lanjut, silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami
Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Bapak Muhaimin Iskandar, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. Banyak kepemilikan lahan yang berlebihan. Akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas. Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kami persilakan Bapak. Caimin, itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform, redistribusi lahan itu tadi. Yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan, ini pada aparat, pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini, kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu, 1% penduduk menguasai 75% lahan. 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan. Nah caranya, saya sebelum masuk ke caranya tadi. Caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas. Saya pernah dikritik, Pak kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas. Diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebagian. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian. Oh ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang. Diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diam aja. Bahkan mau diberi ampun. Kemarin itu, diberi pengampunan pajak. Saya bilang, ini harus pidana, masuk. Itu dia menguasai tanah 22 tahun tidak bayar pajak lalu diberi ampun asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak. Tidak bisa, saya bilang. Nah sekarang dia ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah. Nah itu saya kira jalan yang keluarnya itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simpel dan tepat. Selesai. Baik, silakan Pak Muhaimin untuk memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat debat Pilpres 5 tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah, menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal
diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik, bukan hanya retorika politik. Oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Pak Mahfud, waktu Anda. Ya, memang begitu kan, dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan ada kan pembagian tanah untuk rakyat agar merata. Lalu ada 1 juta sertifikat. Setahu saya 1 juta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi itu untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada. Tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana. Banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya, Cak Imin. Selesai. Tuntas. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tenang. Tenang. Kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Rakabuming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah. Untuk ketiga cawapres malam hari
ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi. Sudah ada tiga fase yang kita lewati, menyampaikan visi dan kemudian harap tenang, program kerja, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain. Masih ada satu sesi lagi yang kita sisakan, memberikan pernyataan penutup. Tapi itu nanti kita tahan dulu, kami akan kembali di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Nara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah, setelah mengisi NIK atau nomor paspor. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Oke. Ya, sudah akhirnya berakhir semua debat-debatnya. Terakhir ada closing statement aja dari Nanti, apa yang iya. sudah dibicarakan ya. Oke, kita mau join ke Sinta lagi ya yang ada Balik di lagi JCC. ke Sinta ya. Iya. Langsung aja yuk kita lihat Sinta gimana nih di sana. Silakan rekan Sinta melaporkan langsung dari GCC. Rekan Sinta. Ya. Mana suaranya? Halo, apa sudah terdengar suara aku, Kak Laura? Oke, kita move ke luar dulu. Oke, nah sahabat Kompas TV, sekarang Sinta berada di area luar dari Jakarta Convention Center. Nah, di belakang Sinta ini adalah area room di mana awak media berkumpul untuk menyaksikan atau nobar bareng berlangsungnya debat tadi. Karena memang ada beberapa awak media yang tidak bisa masuk ke area venue debat. Nah, kemudian di area sini di area depan akan Sinta perlihatkan di sini juga terpantau ramai sahabat Kompas TV. Nah, di depan Sinta ini sudah ada petugas-petugas yang menjaga tadi keamanan, tentu pengawasan juga diperketat. Nah, di sini juga tadi di area press room itu tempat di mana para fotografer, jurnalis, kemudian awak media semuanya berkumpul. Begitu sahabat Kompas TV. Nah, tadi juga sepantauan Sinta tadi memantau di sini juga berjalan aman, tertib, tidak ada kerusuhan sampai debat berakhir. Nah, oke, kita lihat lagi keramaian di lokasi. Nah, ini di belakang Sinta ini adalah sahabat Kompas TV. Debat sudah selesai, kita akan menuju ke segmen terakhir. Oke, Laura dan Kukuh, silahkan. Oke, Sinta, thank you. Sinta. Ini sempat gak ya kita bahas dulu satu pembahasan? Boleh lah, Boleh ya? silakan yuk. Tadi yang keinget dari salah satu pertanyaan adalah mengenai tax ratio. Terus, ya, itu jadi perdebatan betul, tuh tadi ya. karena kan tadi ada perbedaan pemahaman mungkin. Ya. Tapi terus kan dibahas oleh si paslon nomor 2 mengenai rencana dia gitu untuk meningkatkan. Itu visible nggak? Atau sebenarnya ada how to increase tax ratio 101-nya? Pertama tuh mungkin menyamakan ini dulu ya. Soalnya tadi menyamakan gue frekuensinya ya. Gue ngeliat sampai 2 kali loh gitu harus dijelasin ya gitu. Jadi sebenarnya kan beda ya antara tax ratio sama tax rate. Jadi kayaknya yang orang tangkep tadi tuh di awal mungkin tax rate gitu. Jadi dikira yang dinaikin itu pajaknya. Padahal sebenarnya kan iya yang mau dinaikin itu penerimaannya sebenarnya. Jadi tadi disebutin juga sebenarnya sama Mas Gibran soal
berapa persen yang udah punya NPWP. Tadi sebenarnya sempat kebahas juga sama Mas Rifki mengenai di awal-awal ya. Iya, karena emang kita tuh hitungannya masih rendah banget Rendah gitu. banget. Jadi kalau dari angka tax ratio kita tuh sekarang sekitar 10% kalau nggak salah, dan itu di negara ASEAN pun hitungannya udah rendah ya. Nah itu mau dinaikin jadi 20-an% tadi gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung tadi 20% dari apa, itu ya dari apa namanya PDB gitu. Nah justru gimana nih kita bisa meningkatkan itu, nah makanya itu yang mau dinaikin rasionya itu perbandingan ke PDB, dan caranya adalah dengan menyerap lebih banyak sebenarnya yang harusnya bayar tapi belum bayar, atau pembayarannya nggak maksimal gitu. Dan itu yang tadi dijelasin sama Mas Gibran soal gimana mempermudah pembayaran pajak dan lain sebagainya. Nah sayangnya ini kayak lost in translation atau gimana, jadi tadi belum ada tanggapan yang serius ya soal ini, padahal krusial banget kalau untuk soal penerimaan negara gitu. Jadi bukan dinaikkan rate-nya, tapi diperluas gitu ya. Penerimaannya. Ya tadi emang, tapi sayangnya malah Mas Gibran ketika orang pada bingung, maksudnya tadi ada Prof Mahfud juga seperti yang kurang menangkap atau gimana, dia malah pakai analogi yang menurut gue malah lebih menyulitkan gitu. Maksudnya yang kebun binatang ini harusnya, iya benar, harusnya juga kayak ulang lagi aja soal kayak ini kita mau nambah rate penerimaan ini loh gitu, supaya kayak orang-orang yang tadinya belum bayar atau bayarnya belum maksimal atau gimana kita bisa tarik nih dari mereka. Menurut gue itu harusnya sebenarnya isu penting banget, tapi sayangnya tadi jadi nggak bisa didiskus dengan maksimal sih. Menanggapi 30 second Mas Rifki. Memang penting banget karena tadi isunya adalah bahwa banyak yang belum bayar pajak karena belum tercatat punya NPWP, dan ini sebetulnya kita udah di posisi yang jauh lebih baik. Selama COVID itu pemerintah udah punya database yang lebih bagus siapa masyarakat miskin, non miskin gitu. Jadi harusnya sudah jauh lebih mudah untuk meningkatkan penerimaan pajak, bukan meningkatkan tarif pajak gitu. Jadi ini memang isu siapapun presidennya ini harus di-solve untuk untuk mendanai berbagai program-program tadi. Program yang pengen dilangkan kemampuannya ada, ngasih gift di TikTok aja bisa, apalagi pajak gitu sih. Oke, itu pembahasan dari kita. Thank you banget Kania, thank you banget Mas Rifki udah hadir di sini. 5 second lagi kita akan kembali ke JCC untuk Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ya, di sesi ini sebelumnya kita undang dulu para calon wakil presiden kita untuk hadir di depan podium. Pak Muhaimin, undang kembali. Pak Gibran, kami masih menunggu Pak Mahfud. Silakan maju ke podium. Silakan. Pak Mahfud nampaknya berganti pakaian. Baik, kita tunggu. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan, mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama.
Dengan Slepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia, kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Baik. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak? Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit, kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih. Harap tenang, kita masih lanjutkan. dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menyampaikan pernyataan Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 vasket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, 6 1 keluarga miskin, 1 sarjana, 7 perempuan maju, 8 buruh naik kelas, 9 kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10 mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, 11 masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman, harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira, 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses, 18 internet super cepat, gratis dan merata, 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, 20 sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk
memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Kita berikan aplaus dan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Ya, saudara, tadi sama-sama kita telah saksikan debat Cawapres dengan tema soal ekonomi, keuangan, investasi, pajak, dan pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Masing-masing paslon saling adu gagasan dan visi misi. Kita tadi lihat bagaimana punya style yang berbeda, punya penegasan-penegasan yang berbeda, dan ini yang nanti akan kita ulas. Dan di layar kaca Anda saat ini, saudara, masih dari venue utama debat Cawapres di JCC Jakarta. Kita akan melihat nanti satu persatu dari Cawapres akan keluar dari JCC, saudara. Urutannya dari nomor urut 2 ada Gibran Raka Buming Raka yang akan menyampaikan konferensi pers. Kemudian akan disusul oleh nomor urut 1 ada Muhaimin Iskandar, dan selanjutnya nomor urut 3 ada Mahfud MD. Ketiganya akan menyampaikan konferensi pers, saudara. Kita akan dengarkan apa saja penekanannya nanti. Dan saat ini yang kita lihat suasana dari venue menuju ruang konferensi pers, saudara. Setelah tadi adu gagasan mungkin terlihat sangat capek gitu ya, tapi masih akan menyampaikan sejumlah pesan begitu, penegasan kepada awak media untuk kembali menegaskan bagaimana kesan setelah mengikuti debat Cawapres perdana hari ini yang tadi kita sudah saksikan. Nanti kita juga akan elaborasi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada masing-masing dari tim ses dan juga dengan panelis yang akan mengkritisi setiap pesan yang tadi disampaikan oleh para cawapres. Tadi kita sama-sama mendengar, saudara, bagaimana masing-masing cawapres ini memiliki style yang berbeda, penekanan yang berbeda. Kita akan tunggu bagaimana nanti para cawapres ini menyampaikan konferensi pers. Jangan kemana-mana, saudara. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Kompas TV karena memang saat ini kita masih menunggu konferensi pers. Dan di layar kaca Anda ada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Karena sesaat lagi memang akan ada konferensi pers pertama kali akan kita dengarkan dari nomor urut 2. Gibran Raka Buming Raka. Dan ini merupakan visual terbaru masih dari Jakarta Convention Center, saudara, di mana masih dari calon presiden nomor urut 2 yang akan menuju ruang konferensi pers menyampaikan pesan-pesan di acara konferensi pers nanti. Sejumlah elit politik juga ikut menemani kalau Anda lihat di layar kaca Anda. Kita akan menanti bersama-sama masing-masing dari paslon akan menyampaikan pesan konferensi pers kepada awak media dan kita akan mendengarkan sekali lagi kesannya apakah merasa unggul dibandingkan
kompetitornya. Tema debat kita kali ini, saudara, tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Ada soal keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Masing-masing kalau kita rangkum tadi, Cawapres memiliki penekanan-penekanan berbeda. Ada yang sedikit ya mirip 11-12, tetapi tetap saja masing-masing dari Cawapres memiliki jualan yang berbeda. Bagaimana mereka akan mencapai target tersebut? Nah, ini yang nanti kita akan bahas, kita elaborasi di Kompas TV. Kita akan menyapa di area venue jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Kita akan mendengarkan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV yang sejak awal tadi mendengarkan debat Cawapres di Jakarta Convention Center. Sebelum konferensi pers, tentu saja akan ada pesan inti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV yang langsung berada di lokasi. Langsung kita sapa Alfania. Apa yang bisa sampaikan dari lokasi ini kalau kita lihat bahwa masing-masing paslon akan melakukan konferensi pers, apa yang bisa Anda laporkan langsung dari sana? Silakan. My sister dan juga saudara, benar sekali debat Cawapres perdana sudah usai. Saat ini kita menantikan bersama kehadiran dari Capres dan Cawapres pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan segera keluar dari holding room atau ruang tunggu di belakang saya untuk kemudian memberikan pernyataan atau konferensi pers yang tepat ya berada di lobi utama Assembly Hall Jakarta Convention Center untuk kemudian menyampaikan apa saja yang sudah mereka dapatkan dari debat Cawapres perdana ini. Tadi cukup menarik metode yang digunakan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, banyak sekali menggunakan mekanisme pertahanan terkait dengan bagaimana ia mempertahankan proyek Ibu Kota Nusantara yang sempat disindir juga oleh Cawapres nomor urut 3 bahwa proyek tersebut merupakan proyek warisan dari Presiden Joko Widodo yang juga ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Tetapi tentu saja dengan pertimbangan dan perhitungan fakta yang sudah disampaikan, tentu saja baik dari dari Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3 memiliki pandangan sendiri, gagasan tersendiri terkait dengan aspek ekonomi. Saat ini di belakang saya, Capres nomor urut 2 bersama juga dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka baru saja melewati red carpet atau karpet merah yang berada di belakang saya, my sister, dan akan menuju ke tempat konferensi pers yang berada di lobi utama, dan kita akan segera mendengarkan. Saat ini Cawapres Gibran Rakabuming Raka berada di belakang saya, tengah dikerumuni oleh para pendukungnya yang berfoto bersama setelah tadi mengikuti debat Cawapres pertama. Dia juga akan segera menyusul Capres Prabowo Subianto untuk mengikuti konferensi pers di lobi utama. Kita akan dengarkan pernyataan dari Prabowo. Mas Gibran. Baik, komplit sudah pasangan nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Silakan. Setelah debat tadi, kita akan dengarkan bersama-sama. Wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Baru saja kita bersama-sama menghadiri debat Wakil Presiden dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari 3 Cawapres ya, menurut saya semuanya positif, semuanya mengarah kepada keinginan
untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai, ya kita serius. Saya mewakili generasi yang saya menamakan generasi jembatan. Kami menganggap diri kami jembatan untuk nanti generasi penerus, generasi muda akan liwat menuju Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia adil dan makmur. Saya kira itu dari saya. Selamat malam. Selamat Mas Gibran. Mas Gibran. Baik, Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Tentunya rekan-rekan media ingin bertanya langsung ke Pak Prabowo. Maaf saya ada. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan Hari Natal dan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo dan Mas Gibran berkenan untuk mendapat teman-teman rekan media yang ingin bertanya kepada Mas Gibran. Pak Prabowo. Cukup ya. Cukup, terima kasih. Baik. Selamat malam. Merdeka! Ya, itu dia tadi pernyataan resmi dari paslon nomor urut 2 yang tadi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 2 bahwa dia sangat puas dengan penampilan cawapresnya Gibran Raka Buming Raka. Namun ya tadi sempat diminta keinginan untuk tanya jawab, tapi kemudian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini tampaknya ada acara sehingga tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Dari hasil debat tadi saudara, sekali lagi bahwa Prabowo Subianto memberikan angka yang nyaris sempurna kepada calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan saat ini kedua dari paslon ini akan meninggalkan Jakarta Convention Center setelah tadi sudah memberikan konferensi pers yang cukup singkat kepada awak media. Ya, seperti yang tampak di layar kaca Anda, bahwa saat ini Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka akan bersiap-siap meninggalkan Jakarta Convention Center, menyusul calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang tadi sudah menyampaikan pesan konferensi pers terhadap rekan media. Meski memang tadi tidak ada tanya jawab saudara, karena sepertinya ada acara lain. Ya, sekali lagi saya ulangi saudara bahwa tadi Prabowo Subianto memberikan nilai yang nyaris sempurna terhadap pasangannya. Prabowo Subianto cukup puas dengan penampilan Gibran Raka Buming Raka yang tadi berdebat melawan Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, selain pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, nanti juga kita akan mendengarkan konferensi pers dari dua pasangan calon lainnya saudara. Ya, tadi kita sama-sama sudah melihat dan mendengarkan langsung penampilan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat mengedepankan yang namanya SDM teknologi, berkali-kali disampaikan. Dan tadi juga menyampaikan soal konsistensi untuk membangun IKN dan tadi mengatakan, mengklaim bahwa sudah ada investor tanda tangan. Kita akan menyapa lagi Alva Neriski, jurnalis Kompas TV yang sudah berada di lapangan. Alva. Tadi sudah disampaikan konferensi pers dari pasangan calon nomor urut 2, namun saatnya nanti berikutnya ada acara apa lagi di sana? Apa yang bisa Anda sampaikan, kabar terbaru?
Mas Sister dan juga saudara, saat ini saya masih di red carpet atau karpet merah dari debat Cawapres Perdana, dan kita akan menantikan juga konferensi pers dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan juga Capres-Cawapres nomor urut 3 yang akan segera memberikan pernyataan resmi kepada awak media terkait dengan hasil debat Cawapres Perdana ini. Kalau tadi debat Cawapres atau konferensi pers dari Capres dan Cawapres nomor urut 2 ini cukup baik, cukup bahagia terlihat dari raut wajah Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, saya juga masih penasaran seperti apa penilaian yang diberikan oleh Ganjar Pranowo terhadap Mahfud MD maupun Anies Baswedan terhadap Muhaimin Iskandar. Di belakang saya tadi saya melihat ada beberapa pendukung dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menggunakan baju adat, begitu sudah meninggalkan venue debat Cawapres. Kemungkinan besar saat ini atau sebentar lagi kita juga akan mendengarkan pernyataan resmi dari Capres-Cawapres nomor urut 1 atau Capres-Cawapres nomor urut 3. Masih sama, mereka akan ditanyakan terkait dengan seperti apa evaluasi debat Cawapres Perdana ini yang membahas terkait dengan aspek ekonomi, permasalahan-permasalahan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Kita nantikan bersama My Sister dan juga saudara seperti apa evaluasi dari masing-masing pasangan calon. My Sister. Baik, terima kasih Alpat. Namun kemudian kalau tadi Anda menyampaikan tadi bahwa memang kita dengarkan dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto memuji cawapresnya, artinya nanti kita akan menunggu lagi ya para cawapres lainnya apakah sama dipuji juga oleh pasangannya. Namun tadi kita memang sudah sama-sama mendengarkan paparan, visi, dan gagasan dari para cawapres. Lalu kemudian sekarang kita akan mendalami, mengelaborasi bersama dengan tim ses dan juga ada panelis. Saya akan menyapa langsung ada Ismail Bahtiar, Timnas Anies Muhaimin. Halo Mas Ismail. Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia? Puas nggak tadi? Sangat puas, sangat bahagia. Sangat puas, sangat bahagia. Nanti kami elaborasi, jangan bahagia dulu. Saya ke Mbak Putri Komarudin, TKN Prabowo Gibran. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya sama, puas? Alhamdulillah Mas Gibran membuktikan bahwa anak muda itu walau di underestimate selalu bisa berprestasi. Oke, baik. Saya juga menyapa Muhammad Nur Arifin, TPN Ganjar Mahfud. Ya Mbak, selamat malam. Selamat malam. Nah, setelah 3 tim ses yang saya kenalkan, nanti juga akan ada 2 panelis. Tapi sebelumnya kita juga akan ke venue dulu, saudara, ke Jakarta Conference Center untuk melihat hal terkini, apa yang terjadi di sana ya, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, sudah ada Capres dan Cawapres nomor urut 1 yang akan bersiap memberikan konferensi pers. Kita akan lihat apakah Anies Baswedan juga akan memberikan nilai yang memuaskan sama seperti yang diberikan oleh paslon sebelumnya. Di layar kaca Anda merupakan pasangan nomor urut 1, ada Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar yang akan segera memberikan paparannya kepada awak media. Masih berada di Jakarta Conference Center, kita akan lihat apakah nanti akan menerima pertanyaan dari awak media. Nah ini akan kita tunggu. Ya, dan pasangan ini sedang melewati red carpet, sudah meninggalkan holding room saudara dan akan memberikan pernyataan kepada awak media setelah tadi Muhaimin Iskandar sudah memberikan performa terbaiknya untuk melawan para kompetitor. Apakah memuaskan pasangannya Anies Baswedan? Kita akan lihat berapa nilai yang diberikan oleh Anies Baswedan terhadap Muhaimin Iskandar. Berikut kita dengarkan pernyataannya. Baik. Pak Anies, Pak Caimin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke 3 pertanyaan dari rekan-rekan media? Alhamdulillah, kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan, dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan. Kami bersyukur sekali. Dan insya Allah ini menjadi bahan yang makin meyakinkan bagi kita tentang perlunya perubahan. Monggo, Gus. Ya, karena keterbatasan waktu tentu saja beberapa poin akan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana agar pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat menjadi prioritas.
keadilan untuk semua. Saya kira itu tema yang akan terus kita perjuangkan. Oke. Baik. 3 pertanyaan untuk teman-teman rekan media. Sebelah sana. 1. Mas yang iya itu Mas yang di benar tadi. Oke. Medianya ya Mas, tolong disebutkan dan langsung pertanyaannya. Baik, izin Caimin, saya Ayubi dari apahabar.com. Apahabar.com. Apakabar.com. Ya, baik, pertanyaan saya tertuju dari tadi yang disampaikan oleh Caimin terkait dari statement Caimin yang bicara soal Banjarmasin kasihan. Lalu ada 3 kota yang di-highlight di Kalimantan, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan. Nah, di sini Caimin bilang Banjarmasin kasihan. Itu maksud kasihannya itu apa dan kenapa? Lalu memang langkah apa yang bisa dilakukan dari pasangan calon nomor 1 ini untuk membuat pemerataan di sana, khususnya di Banjarmasin itu sendiri. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab, Cak. Ya, banyak kota-kota kita yang masih bisa ditumbuh kembangkan menjadi kota yang maju, terutama infrastruktur dan kebutuhan air. Banjarmasin hari ini ada 2 masalah besar. Yang pertama adalah keterbatasan air bersih menjadi problem utama masyarakat. Bukan Banjarmasin. Yang pertama Banjarmasin kadang masih problem jalan raya. Jalan yang masih menjadi kekurangan karena terjadi kerusakan jalan di mana-mana. Yang kedua Pontianak APBD-nya hanya 1 triliun. Bayangkan kalau kita bisa tambah sehingga aspek pembangunan pemerataan itu terjadi. Yang ketiga tadi apa? Lupa saya. Balikpapan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan. Jalan masih banyak yang rusak dan juga air bersih menjadi problem utamanya. Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah pemerataan. Anggaran ini diprioritaskan kepada pembangunan kota-kota sehingga tumbuh menjadi lebih cepat maju. Baik, cukup. Kita berikan ke rekan-rekan media sebelah sini, tidak ada? Oke, Mas yang di belakang sana. Nanti baru yang cek joket coklat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caimin, Pak Anies. Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta. Saya mau bertanya Pak mengenai strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit. Dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ya, namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat. Dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Tambahan Mas Anies. Iya. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai. Kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan.
Baik, mohon maaf rekan-rekan media, nampaknya waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Kita beri kesempatan untuk tim ses ingin menyampaikan sesuatu untuk kepada rekan-rekan media. Cukup, oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Anies Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Ya, barusan kita dengarkan konferensi pers dari paslon nomor urut 1. Di sana ditekankan dari tanya jawab saudara bahwa sekali lagi ada penekanan pemerataan anggaran prioritas kota-kota. Tadi disinggung ada kota Balikpapan yang kurang listrik, Pontianak yang hanya memiliki APBD sekitar 1 triliun rupiah, dan kemudian keterbatasan Banjarmasin Jalan Raya. Yang menarik tadi Capres nomor urut 1 menyinggung pertanyaan dari Cawapres nomor urut 2 yang dinilai terlalu teknis dalam bertanya, jadi tidak substansif katanya. Nah, apakah benar demikian? Nanti dibahas oleh tim ses yang hadir di studio. Dan kita sama-sama sudah mendengar juga bahwa Capres nomor urut 1 Anies Baswedan puas dengan hasil debat yang diberikan oleh pasangannya Cawapres dari Muhaimin Iskandar. Sekarang sepertinya saya sampaikan tadi saudara bahwa apa yang disampaikan oleh Cawapres akan direspon oleh panelis, maka saya akan kenalkan kepada Anda ada Esther Sri Astuti, Program Director Institute for Development of Economics and Finance. Halo Mbak Esther. Halo. Ya, saya juga menyapa Mas Arya Fernandes, Head of Department of Politics and Social Change Center for Strategic and International Studies. Halo Mas, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya punya pertanyaan singkat, dijawab singkat saja. Bagaimana performa dari ketiga Cawapres tadi? Siapa yang paling unggul? Saya mungkin dimulai dari Mas Arya. Waduh, pertanyaannya berat nih kayaknya. Baik, saya kira begini. Pertama, saya melihat ada perubahan strategi yang dilakukan masing-masing kandidat ya. Oke. Pertama dari sisi Pak Muhaimin, saya kira tidak seperti yang terjadi ketika Pak Anies berdebat yang lebih banyak menyampaikan kritik ya. Tapi ada perubahan strategi yang lebih banyak memaparkan program-program, terutama program-program populis ya, misalnya peningkatan bansos plus ya, penurunan pajak bagi masyarakat miskin ya, dan program-program lainnya. Sementara dari sisi Pak Mahfud, saya kira bila sebelumnya tidak banyak melakukan kritik ketika Pak Ganjar gitu ya, tapi ketika Pak Mahfud tadi kita melihat banyak sekali kritik yang dilakukan, misalnya soal dana IKN ya, kemudian juga izin yang bertele-tele, evaluasi soal diplomat dan segala macam. Sementara dari sisi 02 saya kira melihat lebih stabil karena kebutuhan untuk mempertahankan suara ya. Masing-masing sudah merubah stylenya, tapi apakah itu efektif? Nanti saya follow up lagi. Sekarang kita ke venue lagi, Mas Arya. Kita akan menyaksikan situasi terbaru di sana. Ini masih dari tim ses, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Saya juga tanya lagi ke Mbak Esther lagi deh, kalau begitu Mbak Esther, kalau dari sudut pandang ekonomi, masing-masing kita lihat punya penekanan yang berbeda, program kerjanya. Tapi siapa yang paling unggul, yang paling make sense? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi kalau menurut saya tadi yang pertama adalah Caimin ya. Caimin selalu mengupas tentang pembangunan yang berkeadilan, pemerataan gitu ya. Nah ya kalau Mas Gibran lebih ke generasi emas ya. Dan yang ketiga adalah Pak Mahfud lebih ke investasi yang bersih gitu kan. Nah sebenarnya dari 3 gagasan ini sebenarnya bagus semua. Tapi kalau kita lihat realistis apa tidak, data menunjukkan bahwa yang namanya Tahan dulu Mbak Esther, nanti kita ke venue dulu, nanti Mbak Esther yang akan, nah ini dia paslon nomor urut 3, ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang keluar dari holding room. Saudara akan menyampaikan konferensi pers terhadap rekan-rekan media, apakah nanti juga akan memberikan kesempatan tanya jawab terhadap rekan media, kita akan mendengarkan bersama-sama. Ini ganti baju lagi nih, paslon nomor urut 3, banyak banget ya bajunya dibawa ya, keren. Kita akan dengarkan lagi pernyataan dari paslon nomor urut 3, apakah Ganjar Pranowo begitu puas dengan penampilan Mahfud MD yang tadi kalau kita lihat banyak menekankan meski ini diskusi tentang ekonomi banyak ditarik ke hukum. Ya memang itu berkaitan ya, apalagi tadi disampaikan soal investasi itu berkaitan dengan kesejahteraan juga karena tadi disampaikan ada soal kemiskinan lalu kemudian ditarik soal investasi dan kemiskinan. Kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana pasangan nomor urut 3 akan menyampaikan pesan kepada awak media. Kita dengarkan bersama-sama. Apa? Boleh. Mungkin saya mau tanya kali.
Ya langsung aja ya, atau menjelaskan dulu Pak? Baik, rekan-rekan media, langsung saja siapa yang ingin bertanya dari tengah, silakan, Mbak. Cukup? Pak, belum Pak, saya belum nanya ini Pak. Pak, baik. Pak Ganjar, Pak Mahfud, selamat malam. Mungkin nggak kelihatan soalnya saya di belakang kamera yang di depan Bapak. Perkenalkan, saya Gi dari era.id. Izin bertanya, tadi di segmen terakhir Pak Mahfud sempat menyinggung soal pertanyaan Mas Gibran terkait carbon storage itu yang disebut bahwa itu adalah tema debat keempat. Apakah ini akan menjadi catatan untuk KPU dari Pak Mahfud sendiri untuk kedepannya mungkin jangan sampai ada pertanyaan di luar dari tema. Dan yang satu lagi, kok tiba-tiba bajunya berubah Pak, pakai baju warna pink. Itu alasannya apa ya Pak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab Pak. Iya, soal carbon capture itu memang kita udah membuat catatan agak luas, tapi nanti pada tanggal 21. Jadi ditanyakan tadi tidak relevan, oleh sebab itu nanti kalau pertanyaan itu dibalikkan pada debat keempat nanti bisa kewalahan juga dia. Tadi saya tetap ikut aturan, termasuk tidak boleh meninggalkan podium, itu kan aturan. Kalau saya mau, wah bisa sambil nari-nari di depan. Tapi oke lah, itu kalau KPU kan ya begitu-gitu, yang tidak bertindak juga, tidak apa-apa. Cuma itu. Apalagi? Kenapa tadi ganti baju Pak? Ada apa di balik baju? Kalau ganti baju Pak Ganjar yang jelaskan. Kenapa ganti baju nih? Ada warna pink dan ungu nih. Iya, ini Hari Ibu dan kita merayakan dengan dua warna yang biasanya dipakai ibu-ibu. Ada ungu dan pink. Karena kami hari ini mengatakan I love you Ibu. I love you Ibu. Oke, terakhir teman-teman media. Baik, dari sebelah situ, silakan Mas. Ya, boleh maju Mas. Tes. Oke, perkenalkan Mas Ganjar, Pak Mahfud. Saya Ibnu dari kantor berita Bloomberg Technos Indonesia. Saya ingin menanyakan 3 poin. Pertama ini, mungkin di debat tadi yang menjadi hal membuat PD Pak Mahfud itu di dalam tema apa, yang membuat puas Pak Mahfud di dalam tadi tema apa ya spesifik, itu pertama. Dan kedua, saya mau minta tanggapannya mungkin setelah debat ini mungkin ke depan ada optimistis untuk menaikkan elektabilitas. Dan yang ketiga, terakhir nih, tanggapannya mungkin belakangan Paslon 03 ngomong soal endasmu etik. Terima kasih. Silakan. Bagi saya sama aja tuh. Mulai dari 1 sampai 5 saya pede saja. Karena itu satu paket yang disiapkan di kepala saya. Meskipun tidak secara khusus, sambil baca koran, sambil lihat TV gitu, itu sudah dipasang di kepala. Jadi saya pede semuanya untuk itu. Tapi yang paling saya senang itu adalah segmen terakhir kelima, karena saya konkret menyampaikannya yang akan kita lakukan untuk mencapai 7% pertumbuhan. Itu lebih konkret, ada 21 agenda, dan itu adalah janji terbuka. Sehingga nanti harus diusahakan untuk dilaksanakan, kalau jadi, dan kalau tidak bisa dilaksanakan karena apa, rakyat tahu alasannya. Oh ini kesulitannya ini, dan seterusnya. Itu aja. Kalau soal apa tadi? Etik politik. Akhir-akhir ini Paslon 3 sering bicara. Yang nomor 2 tadi apa ya? Sudah ya? Tadi baru 1 berarti ya? Ya tadi Mas, tanggapannya yang soal ini, PD bakal menaikkan elektabilitas nggak dari debat ini? Sama tadi satu lagi terakhir yang tanggapan soal pasangan Paslon 2, tanggapannya soal endasmu etik itu. Terima kasih. Oh gitu. Kalau menaikkan elektabilitas itu ya sudah optimisme kami, bahkan sudah merupakan keyakinan. Elektabilitas ini akan terus bergerak dari yang ada, karena survei itu setiap hari bisa berubah.
dan itu tergantung pada perkembangan situasi sampai pada hari terakhir. Soal istilah endasmoetik itu tidak ada di tempat kami, jadi saya tidak tahu. Baik, Pak Ganjar ingin menambahkan apa cukup? Cukup. Baik, cukup teman-teman media. Baik, terima kasih Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Terima kasih. Kami beri kesempatan untuk tim ses. Ya, itu dia tadi pernyataan dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD. Kalau saya ingatkan lagi kepada Anda saudara bahwa tadi ada kritikan yang disampaikan oleh Mahfud MD terhadap Cawapres nomor urut 2 yang ternyata dianggap keluar dari tema. Salah satunya terkait dengan tema carbon capture and storage yang harusnya tidak dibahas dalam sesi ini. Lalu kita akan lihat bersama-sama masih dari Jakarta Convention Center. Dan yang jelas saudara tadi disampaikan bahwa kritikan itu tidak hanya disampaikan kepada paslon nomor urut 2, tapi juga disampaikan kepada KPU yang dianggap tidak melakukan apapun ketika Gibran Raka Buming Raka melakukan manuver-manuver tertentu di atas panggung, meninggalkan panggung, lalu kemudian juga tadi mengangkat tema-tema yang tidak sesuai dengan kesepakatan, salah satunya merupakan carbon capture and storage. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama konferensi pers yang disampaikan oleh 3 pasangan calon saudara, paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3. Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang paling unggul menurut panelis dan apakah tim ses yakin mereka dapat menaikkan elektabilitas? Jangan kemana-mana, kami masih segera kembali. Nawarkan 21 program unggulan konkret yang akan membutuhkan anggaran 2.500 triliun untuk 5 tahun ke depan. Jika ini bisa dilaksanakan, maka kami dari tim Ganjar Mahfud yakin bahwa masyarakat akan menilai yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam debat 2 ini memberikan optimisme bahwa kami bisa bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia unggul yang pasti lebih baik. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, saya rasa cukup sudah. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, rekan-rekan media, demikian press conference kita untuk ketiga paslon, Capres dan Cawapres. Terima kasih. KPU nggak jadi ya?